Aku dulu ketika baru belajar Islam, itu aku merasa sih bahwasanya aku agak keras. Ide Islam bukan agak mas, emang keras. Keras banget ya. Ya, kreatif. Ada nggak yang sebel dari roastingan orang? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau dibilang sipit memang. Makanya kalau dibilang pandangan Felix itu sempit memang. Sebagai seorang yang bikin konten sama Panji Pragiwaksono, ngelihat dia bikin komedi yang bukan di pinggir jurang lagi. Itu udah di dalam jurang deh. Aku bilang, emang lu ngapain gak dapet jatah di rumah? Lu kan tahu kan ya, kita kan laki-laki. Laki-laki itu kan jantan ya. Benar. Apapun dia mau dapat lah. Iya. Sebelum nikah aja kita bisa dapat. Dapat. Masa udah dapat? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu ingin banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Tat, kok diem aja, Tat? Aku ingin terbang bebas di angkasa. Baling-baling bambu. Cocok. Kita kembali sejenak lagi. Kurang habis napas. Ustaz Felix, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu. Ini kita ketukar ya. Apa tuh? Aku tukang warung, situ ustadznya. Salah kostum itu. Tapi akhirnya kita ketemu. Ya, kan? alhamdulillah. Iya. Setelah selama ini, makanya kenapa gue milih lagu Doraemon? Kenapa? Lagu Jepang-Jepangan apa yang gue bisanya? Ini kan Ustadz Wibu. Makanya gue gak nyanyi. Gue udah bilang, gue di Yuk Ngaji itu terkenal buta nada. Makanya terakhir kali aku coba nyanyi itu angka COVID meningkat. Ya. Dan komennya itu loh nggak enak. Penarikan nadanya sudah pas Ustadz. Tapi sebentar lagi penarikan nyawa. ada gini, albumnya meledak di pasaran, 15 luka-luka. 3 meninggal. Apa namanya, dipuji dicela tidak tumbang. Dipuji tidak pernah. Tapi sewibu apakah Ustadz Felix ya? Aku tumbuh dengan budaya Jepang ya. Karena sampai waktu dulu tuh aku mikir kenapa sih aku nggak lahir di Jepang gitu maksudnya. Karena aku senang banget Jepang kan. Pertama kali aku dakwah di Jepang itu pas turun bandara mas. Bayangin mas, di situ tuh aku kayak dengar kayak Gundam mau nge-launch gitu maksudnya. Kan bahasanya kan banyak banget ya. Nomor sekian itu kayak Gundam mau nge-launch. Segitunya sih aku terus kemudian wibu. Suka banget. Berarti kartun RCTI nonton dong? Bahkan sebelum RCTI muterin kan. Tapi sebelumnya aku ingat yang paling pertama itu adalah Dasion Kuro. Pernah nonton nggak? Oh, Das 1 itu Emperor. Cannonball. Yang ada Shooting Star. Nomor Burning 5 Burning Sun. Betul. Itu Tamiya. Dan itu bersaing ketat dengan hari Minggu kan? Dengan sekolah Minggu. Wah, itu musuhnya bener. Bener. Kita kesel banget kalau disuruh sekolah Minggu gara-gara Dasion Kuro itu. Ku berlari-lari mengejar mobilku. Iya. Makanya waktu itu kan ketika di gereja aku akhirnya tadi memilih Islam. Karena di gereja Karena bolos mulu. Bukan. Apa? Gak bisa nyanyi. Karena suara harus bagus. Iya, karena gak bisa nyanyi aku disuruh pakai kerancengan dulu. Ternyata itu pun fales. Gak ada nada, gak ada yang salah. Di tanganku pokoknya salah semuanya. Kencerengan aja fales. Temponya salah. Salah. Nasib lah memang ya. Iya, akhirnya di dalam Islam kan kita tidak perlu nyanyi ya. Alhamdulillah. Ya udahlah di situ. Alhamdulillah. Nemu jalan ini di sini. Ketemu jalannya. Betul. Oh iya, tapi dulu Dasion Kuro TVRI ya. Dasion Kuro terus kemudian apa lagi ya? Dragon Ball. Sampai Tamiyanya rusak gara-gara kita main pakai stick-stick. Iya. Tongkat-tongkat itu. Benar, tapi zaman sekarang ada lagi loh orang pakai tongkat lagi. Musim lagi tuh betul. Lagi CFD. Benar, main Tamiya. Dan itu pasti milenial tuh. Asli. Anak-anak muda zaman sekarang udah nggak nyambung sama sekali. Nggak mungkin. Itu zaman-zaman Dasion Kuro. Iya benar sekali. Bapaknya tuh Proto Emperor. Ih,
Kok tahu? Iya. Super Emperor sama Proto Emperor. Proto Emperor. Betul. Betul. Keren. Kalau Burning Sun tuh dinamonya depan. Iya kan? Karena tariannya di depan. Iya. Dia lebih kuat nanja. Isi. AWD. AWD. Iya, Sama satu lagi, Ustadz One Piece. One Piece. Tadi aku mau pakai baju One Piece loh. Wah. Gitu. Benderanya dong. Bendera aku bawa. Aku di rumah masih kupajang di rumah. Kau pernah eksperimen kan bikin bawa bendera kan? Benar. Ditangkap Oke. atau enggak gitu. Itu reaksi gimana pas bawa? Aku udah expect sih, tapi aku expect polisi yang datang. Ternyata yang datang park ranger gitu kan ya. Ya Oke. udahlah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ya ada yang datang terus kemudian kita tanyakan kenapa nggak boleh gitu, Iya, maksudnya alasannya apa dan segala macam. Iya. Ya tapi ya cuma untuk membuktikan aja sih bahwasanya kita masih punya hak atau enggak sih gitu maksudnya. Oke. Itu Menurut aja sih. Ustadz Felix Xiao sebagai orang yang awam sama One Piece, Oke. kenapa sepanjang itu episode? Nah, itu juga aku berpikir nih. Iya. Dan baru selesai season 1 tuh. Season 1 selesai itu dari aku belum kuliah sampai aku selesai kuliah, punya anak, belum kelar juga. Aku juga nggak tahu tuh apa yang dicari sama dia tuh kayaknya. Kira-kira apakah memang ini dibikin series yang emang nggak ada ujung ini? Katanya Oda Sensei sih dia sudah tahu ujungnya apa. Nah, yang nggak tahu adalah itu selesai sebelum dia selesai atau gimana. Iya. Yang kita khawatirkan itu kan sebenarnya kan ya. Nah, jadi memang dan begitu. itu kartun apa bilangnya Anime atau manga. Iya. Itu prediksinya setara The Simpsons. Banyak hal-hal yang memang Iya. kok mirip di Indonesia ya Benar, gitu. benar. Walaupun The Simpsons lebih advance ya. Iya, lebih global. Lebih global. Iya. Tapi kalau di Indonesia tuh memang Indonesia tuh mirip banyak sih. Naruto mirip, gitu kan ya. One Piece mirip, ya hampir semuanya lah mirip di Indonesia tuh. Oke. Semuanya hampir. Marvel juga mirip. Marvel Mirip. Itu kan ya, ada tokoh-tokoh yang mirip kan itu kan ya. Oke, iya, Ada kejadian-kejadian yang betul. mirip gitu kan ya. Ya kayak gitu-gitu. Nah, terus kalau ngomongin soal Marvel nih, kira-kira presiden kita kalau diibaratkan Marvel, Prabowo Subianto, kira-kira jadi siapa tak? Agak sulit ini ya. Yoda kayaknya. Wah, oke, Star Wars. Star Wars. Oke, bijak. Bijak. Oke. Tapi sudah tua. Iya. Mas Gibran. Tahu ini nggak? Ini bahaya ya. Ini bahaya sih. Tapi bukan ada di Star Wars. Di mana? Lord of the Rings. Oke, yang jadi apa? Kebayangnya siapa? Aduh, Ada jangan dong, ada Jangan dong. Iya. Gandalf. Oh, Gandalf. Iya. Tapi ya. itu masternya. Itu masternya. Masternya. Berarti Nggak berani kan? Iya. waktu main serial nonton langsung nggak? Nonton langsung aku. Aku ada nonton langsung, tapi aku bukan nonton langsung di Jakarta. Iya. Aku nonton langsung di Bogor waktu itu. Oke. Dan aku ngelihat Panji langsung waktu Iya. itu. Dan ya aku ngakak-ngakak sih pas dia bahas itu. Iya. Luar biasa memang, luar biasa. Itu kan di Netflix ya? Iya, Netflix. Dan itu jadi tayangan nomor 1 loh. Iya, luar biasa. Gokil. Bangga sih kita punya temen yang Teman kayak gitu ya. yang- iya, yang masuk ke Netflix nomor 1 lagi ya. Iya, ngomonginnya yang begitu lagi. Ngomongnya begitu lagi, betul. Iya. Yang bukan yang receh lah ya. Iya. Sebagai seorang yang bikin konten sama Panji Pragiwaksono, ngelihat dia bikin komedi yang bukan di pinggir jurang lagi. Itu udah di dalam jurang dong. Menurut Ustadz gimana? Terus terang aku kan pergi sama Fuad ya, salah satu temanku. Fuadnya juga pernah ikut pecahkan, sekolah pecahkan. Di situ tuh aku pas datang di acara Mensre ya. Terus terang itu pertama kali aku ikut acara stand up comedy. Oke. Dan aku bener-bener nggak ngerti bagaimana cara ikut di stand up comedy, paham Oke, kan ya? iya. Ya gampangnya gini lah, anggaplah anak stand up comedy tiba-tiba ikut pengajian. Iya. Itu kan rasanya kan agak awkward kan itu kan ya. Aku sampai tanya gini sama Fuad, kalau misalnya ada orang lucu terus nggak ketawa boleh nggak sih?
Aku sampai kayak awkward banget itu maksudnya. Tapi Fuad bilang nggak apa-apa, kalau nggak ketawa nggak apa-apa. Tapi pas aku situ aku bilang kayaknya nih Panji ada yang dragging nih. Jadi pas dia bahas lagu aku dragging. Kan tahu sendiri aku kan nggak ngerti kan itu kan ya. Ini dragging banget sih. Tapi pas dia bahas politik aku ketawa paling keras. Jadi aku ada yang nggak ngertinya. Kenapa sih ini orang ketawa itu? Padahal aku nggak lucu di situnya gitu ketika dia bahas lagu dan segala macam. Tapi pas dia bahas politik aku seneng banget sih. Karena memang komediku di situ. Gitu. Abis itu pernah ngobrol sama Panji abis show itu? Ngobrol sama Panji. Hal yang pertama yang dia bilang adalah, Ustadz maaf ya beatku tentang sholat. Aku bilang nggak ada masalah sih mas sebenarnya ketika aku dengar beatnya tentang sholat. Cuma sekarang jadi masalah aja sih. Nah, ada yang dikritisi nggak sebagai bukan seorang teman ya, tapi sebagai Ustadz Felix Xiao terhadap beat Panji? Aku kritisnya tuh cuma yang pertama sih, cuma lagu pembukanya. Iya, langsung kaget aku maksudnya langsung. Tapi udahlah ya Panji being Panji lah gitu maksudnya. Itu aja sih. Tapi yang lain sih menurutku sih nggak ada yang masalah sih menurutku. Ini Panji kan yang di Orbas itu kan menyinggung dua organisasi. Dua organisasi, makanya betul. dia bingung nih, ntar ngikut mana nih Lebaran nih, Hilalnya betul. nih. Betul. Akhirnya mungkin Panji ikut di Amerika kali ya. Ikut sana, ikut IMSA dia kayaknya. Bukan ikut dua organisasi di Indonesia. Tapi dia berani. Dia berani sekali dan betul. Itu yang bikin orang-orang kayak angkat topi sama dia lah. Iya betul, karena nggak banyak orang yang mau untuk ngajarin orang cara berpikir yang benar. Karena resikonya memang besar sih. Cuman aku pikir ya wajar sih ya, karena triggernya Panji dan triggerku mungkin sama. Kasus MK kan kita kan ke-trigger banget tuh. Oh iya. Nah jadi dari titik itu kita pikir sebentar, ini orang ngomong adab nih, orang ngomong tentang masalah etika nih. Ini etika yang paling parah ini sudah dilanggar nih sebenarnya. Nah jadi menurutku setelah itu sih ya semua jadi wajar sih menurutku sih. Karena itu satu ya yang besar aja udah dilanggar. Benar. Itu aku trigger banget sih pas MK itu. Itulah yang menyebabkan kayaknya kita punya ini yang sama, kita bikin konten yuk gitu. Iya, kita mungkin punya common apa ya? Common ya kekhawatiran yang sama lah mungkin ya kali ya. Iya. Gimana rasanya bikin konten sama Panji berdua gitu kan? Itu kan kayak dua dunia yang berbeda gitu. Aku tuh cuma berbeda begini. Dulu kan aku kan di roasting sama Panji ya. Parah nggak? Aku terus terang, aku menikmati setiap komik yang roasting aku. Karena aku melihat gini, komedian itu kan memang dilatih untuk melihat ada sesuatu yang aneh ya. Makanya kalau aku penikmat komedi sebelum Indonesia rame komedi. Tapi yang aku nikmatin yang kayak black comedian gitu. Yang kayak misalnya George Carlin misalnya dan segala macam. Aku ngerti kritik mereka seperti apa terhadap politik, terhadap agama dan segala macam. Nah, maka ketika aku dikritik atau di roasting, aku cuma ngelihat berarti ada sesuatu yang mungkin aku niatkan nggak nyampe nih. Nah, jadi ketika aku ngobrol sama Panji ya itu jadi kayak kebuka aja sih. Maksudnya barrier-nya kebuka, kita bisa ngasih tahu apa yang mungkin selama ini komik-komik nggak tahu, dan komik-komik bisa juga ngasih tahu kita tentang apa yang mereka risaukan gitu misalnya. Nah termasuk yang paling parah yang dirisaukan tuh adalah ketika orang-orang agama itu otoritasnya disalahgunakan. Dan dia pakai dalil agama, itu masalahnya. Dan orang itu nggak bisa dikritik kan kalau sudah pakai dalil agama kan. Nah itu yang menurutku fair sih. Menurutku ya gitu. Jadi dengan adanya Panji itu kayak ini bisa loh mengkritik. Benar. Seperti itu bisa loh. Malah aku terus terang ketika pertama kali aku ketemu Panji, aku bilang gini, Mas ada dua yang menjadi aku iri dengan Panji. Pertama adalah 2024 itu seluruh politician diganti sama komedian. Dan politician itu jadi komedi tuh 2024 sampai sekarang tuh. Dan seluruh politician artinya tugas juru bicara, tugas terus untuk mempromosikan pasangan calon dan segala macam. Sadar nggak sih semuanya hampir semua komedian? Betul. Nah itu aku bilang itu harusnya tugasnya para guru agama. Itu yang pertama aku bilang. Yang kedua aku bilang aku iri sama Panji karena Panji berani pergi ke Amerika. Di negara asalnya stand up komedi untuk buktiin bahwa dia eksis. Itu sama aja kayak aku pergi ke Mekah untuk jadi imam Masjidil Haram tuh. Wah itu berat. Itu kan berat banget. Kan belum ada kan imam Masjidil Haram yang sipit kan. Belum ada. Sama yang wibu ya. Tapi gini-gini aku pernah jadi imam sih. Di mana? Di Masjidil Haram. Oh ya? Iya, jam 10 malam. Oh bersama jamaah. Jamaah umroh. Kan jadi imam juga kan. Iya, kan yang penting jadi imam juga. Jadi imam juga. Iya, tapi
itulah maksudnya kan nggak ada yang bisa nggak bisa dikira-kira ya. Iya. Kita dulunya tuh kita 20 tahun lalu jadi apa, sekarang jadi apa. Bener. Gitu. Kan sekarang lagi rame tuh. 10 tahun yang lalu aja 2016 sampai 2026 kan beda banget tuh. Beda banget. Ada yang kurus banget. Iya. Ada yang miskin banget. Ada yang susah, pokoknya ada yang foto-foto susah tuh. Ada yang rambutnya gini, gitu kan ya. Ustadz ngepost ya? Aku ngepost. 2016 jadi apa dulu? Sama ternyata wajah. Di titik itu aku udah tahu aku udah tua. Gak ada yang berubah dari aku. Tapi 2016 sama 2006 gue juga punya kesamaan, Tat. Gue suka banget teh tubruk. Oh gitu. Wah. Apalagi di Ramadan ini pas banget kita ditemani sama minuman yang manisnya legit. Betul. Teh cap Solo. Wah, teh tubruk instan dengan gula asli. Ini langsung bisa dibikin nih. Langsung nih, Tat. Diketok itu. Oh, diketok. Langsung ada. Kirain kita harus luar biasa. Vending machine, Tat. Vending machine. Iya. Oh, berarti ini nggak perlu diseduh-seduh lagi ya? Gampang banget bikinnya, Tat. Kalau zaman dulu kan ribet bikin teh tubruk ya. Bener. Kalau sekarang gampang, tinggal aduk 8 kali langsung jadi. Praktis banget karena udah ada gula. Oke. Dicicip ya, Mas? Silakan. Bismillah. Ini cocok banget buat jadi teman buka puasa, makan gorengan, makan tajil, biar makin nikmat minumnya teh cap Solo ya. Tuh. Kalau udah capek raweh gitu ya. Wah, ini dia nih. Wangi banget aroma teh tradisionalnya. Bukan prop kan ini kan? Bukan prop ya? Bukan asli. Aus nih kayaknya nih. Ini waskito, wangi sepet, legit, kental. Tehnya kental, aromanya wangi karena ini dibuat dari daun teh melati dan gulanya asli. Semua momen kerasa tambah nikmat kalau ditemani sama teh cap Solo. Termasuk momen Ramadan kayak sekarang ini. Momen buka puasa jadi makin syahdu bareng teh cap Solo. Dan gue mau ingetin buat teman-teman semua yang lagi nonton, kalau teh cap Solo cara dapetinnya gampang banget. Di warung ada, pasar ada, e-commerce ada, toko-toko kesayangan lu semua pokoknya ada. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @tehcapsolo_id. Kalau dulu gini dulu gak, Mas? Oh iya, cacis. Oh gitu. Membangkitkan masa lalu ya. Warnanya mirip. Kalau itu nggak tahu sih. Itulah maksudnya. Semua orang tuh pasti kita nggak tahu, Tat. Yang dulu seperti apa. Betul. Nah, apakah dalam Islam kita berhak menjudge masa lalu seorang, Tat? Ya, yang menjadi salah satu formula di dalam Islam itu adalah kita hanya boleh menjudge perbuatan. Oke. Tapi kita nggak boleh ngejudge orang. Oke. Karena orang bisa berubah, perbuatan tuh tetap. Yang sudah dilakukan kita judge. Betul. Contoh kayak gini misalnya, maling itu sampai hari kiamat itu pasti dosa. Ya. Zina itu sampai hari kiamat pasti dosa. Ya. Tapi pezina atau yang maling itu bisa berubah. Oke. Artinya kita nggak boleh dong ngejudge orangnya karena orang bisa berubah kan. Coba bayangin kalau aku misalnya dijudge misalnya karena aku dulu misalnya. Aku kan akhirnya berubah nih. Tapi perbuatan-perbuatan buruk yang aku lakukan itu tidak berubah nilainya. Tapi kan sudah aku tinggalkan nih. Nah, jadi yang boleh kita judge itu adalah perbuatannya, tapi tidak boleh orangnya. Bukan orangnya. Bukan orangnya, nggak boleh orangnya. Karena orang bisa berubah. Orang baik bisa jadi jahat, orang jahat bisa jadi baik. Kalau misalnya kita ngejudge misalnya contoh ya, nggak hanya kita ngejudge orang jahat misalnya, kita ngejudge orang baik aja, bisa jadi dia berubah loh. Iya, betul gitu betul. Kan, ya? Betul. Makanya banyak orang nyesel kan ketika dia menggantungkan harapan pada orang. Iya, udah gitu. Mendukung tiba-tiba ya begini juga. Nah itu tuh maksudnya tuh. Artinya akhirnya yang kita lihat adalah kebaikannya. Atau gampangnya gini, yang kita hargai itu emasnya, bukan orang yang megang emas. Oke. Jadi kalau emasnya itu dipindahin ke orang atau dia sudah taruh, berarti kita nggak hargai lagi orangnya. Yang kita hargai kan adalah emasnya. Idenya bukan orangnya. Karena emas dimanapun ya tetap jadi emas. Tetap jadi emas. Tapi kalau orang bisa berubah. Iya. Jadi kalau misalnya kan sekarang gini, sosmed itu kan era yang sangat gampang nge-track masa lalu seorang. Benar. Iya, dari tweetnya, perbuatan. Kayak misalnya kayak gue, gue ngeliat tweet gue zaman dulu kayak orang goblok banget. Sekarang gitu. Kalau sekarang ya gobloknya berkurang dikit. Lebih goblok dah. Iya. Maksudnya itu kan saya aja melihat diri saya sendiri zaman dulu tuh kayak kok gitu aman sih gitu. Betul. Jadi ketika ada orang yang kayak contohnya teman kita lagi deh Panji yang soal Beat Toraja itu kan 2012 tuh. Betul. Iya, tiba-tiba jadi masalah di 2025. Benar.
hanya menjelang setahun setelah itu jadi nggak bisa dipermasalahkan hukum lagi kan? Iya. Kok bisa ya? Iya, itu pertanyaannya. Betul. Aku juga kadang-kadang juga berpikir gitu sih Mas. Contoh kayak gini misalnya ya. Aku dulu ketika baru belajar Islam, itu aku merasa sih bahwasanya aku agak keras. Ide Islam bukan agak Mas, emang keras. Keras banget ya. Ya, aku keras banget lah ya. Kalau sekarang lebih keras. Nah, jadi ketika aku baru masuk Islam, misalnya aku agak keras atau sangat keras ya. Aku masih ingat dulu ketika ada satu momen di mana waktu itu sudah ada kajian sudah mau dimulai. Nah, waktu itu ada orang-orang yang nggak kerudungan di barisan apa yang ikut ngaji tuh. Aku bilang sama panitia, coba minta dia kerudungan dulu. Karena ini kan sebuah forum kajian ya, masa nggak hormat sih sama forum kajian gitu maksudnya. Terus kemudian sudah disampaikan sama panitia, terus kemudian dia masih nggak mau. Terus aku bilang sama panitia sesuatu yang aku sesali tuh sampai sekarang. Itu. Aku bilang gini, kalau dia nggak mau keluar, aku yang keluar. Wah, keras banget kan? Ya kan? Nah tapi kan aku jadi berpikir karena pendewasaan, aku jadi berpikir gini, sebentar, dia kan sebenarnya sudah mau datang ke kajian itu bagus. Sudah bukan hanya bagus, berat banget. Sebagaimana aku berat ketika datang ke stand up comedy kan, karena dunia kan beda banget. Maksudnya aturannya beda, terus kemudian semua culture-nya beda gitu maksudnya. Tapi aku datang ke sana kan, aku kan sudah effort banget kan ya. Nah sama kayak ada orang yang datang ke pengajian, aku yakin tuh pasti effort banget. Orang-orang datang pengajian apalagi nggak kerudungan ya, dia datang paling belakang misalnya, itu langsung begini sama akhwat-akhwat yang lain. Ya kan? Siapa nih gitu. Pasti kan aneh kan. Padahal harusnya kan enggak kan. Harusnya kan dia dibuat nyaman kan. Nah kenapa aku justru malah terus kemudian kayak malah tidak menghargai efforts yang sudah dia punya gitu maksudnya. Lah kalau misalnya orang-orang yang datang ke pengajian hanya orang yang sudah paham, untuk apa aku ngasih pengajian kan gitu sebenarnya. Nah akhirnya pemikiran seperti itulah akhirnya membuat aku ya pelan-pelan, oh berarti bukan begini nih cara eksekusi idenya. Ide lu bener sih, tapi eksekusi ide lu nggak gitu harusnya gitu. Oke, berarti emang Ustadz Felix tuh sadar dari awal tuh emang keras banget ya? Sadar. Bukan, karena mungkin ya pembelajaran lah ya. Karena kan namanya kita ketika baru belajar itu kan mungkin kita baru ngelihat luarnya ya. Lama-lama kita semakin memahami intinya seperti apa, semakin berinteraksi dengan orang, kita jadi ngerti seperti apa POV-nya orang dan seterusnya. Nah sehingga ya kita jadi bisa mengubah cara pendekatan yang mungkin lebih ramah lah kira-kira gitu. Momen keras apalagi yang Ustadz Felix ingat zaman itu? Kayaknya cuma itu yang paling keras deh. Makanya aku ingat sampai sekarang kan gitu kan ya. Tapi ya, Tat ya, sebagai penikmat dan pengguna sosmed, iya, meskipun tidak memantau Felix, tapi kan yang sering keluar atau mungkin sekarang dibilang algoritma atau FYP-nya, itu kan beberapa kali dilihat. Gila nih orang radikal sekali gitu. Pas saat itu ya. Bagian mana? Yang paling radikal bagian mana? Tentang membahas agama lain. Oke. Saat itu ya. Iya, betul. Pak, kalau nggak salah nih ya, maaf kalau salah ya. Jadi sebelumnya tuh pas ngeliat tuh Ustadz Felix lagi membahas agama yang mungkin Katolik atau Buddha itu dikait-kaitkan. Betul, itu kayak, wis gila nih orang nih gitu kan ya. Ngapain lu bahas orang lain gitu. Itu langsung aku ditelepon sama bapak ibuku. Oh gitu? Iya, kamu ngapain bahas agama orang lain? Udah bahas agama Islam aja. Nah, cuman ya walaupun aku punya pembelaan ya, tapi balik lagi, setiap kritik orang tuh kan adalah karena kekhawatiran orang ya. Nah, kalau kita misalnya selalu membela diri ya kita nggak dapat pelajarannya. Nah, akhirnya aku bilang, oke, berarti orang-orang mungkin ketika kita bahas begini, walaupun kita punya pembenaran, walaupun kita punya alasan, tapi mungkin mereka nggak suka. Nah, itu kita kurangin tuh. Makanya ketika kita sekarang kayak kemarin nih, Panji nih gara-garanya nanyanya malah tentang Yesus kan itu kan. Aku bilang ya udah, kita disclaimer ya. Ini kita bahas Yesus dalam pandangan Islam nih. Tapi masih ada juga orang yang marah. Tapi udahlah ya, nggak apa-apa. Tapi dari radikal menjadi komedi itu gimana ceritanya Tat? Aku tuh jelasin begini. Sebenarnya aku tuh tidak pernah berubah sebenarnya. Tapi aku sekarang lebih punya banyak topeng. Artinya kan gini ya, laki-laki itu kan orang yang paling harus cepat berubah mood. Contoh kayak gini misalnya, kalau Mas Gofar misalnya ngomong sama aku misalnya, kan pasti beda dengan ngomong sama atasan misalnya, atau ngomong sama orang tua, gitu. Atau ngomong sama teman baik, atau ngomong sama istri, atau ngomong sama anak. Belum punya istri? Oh belum punya istri, oke. Teman baik aja ya. Iya belum, nggak apa-apa. Bayangin.
Nah, atau sama anak misalnya. Aku ngomong sama anak. Belum punya anak ya, oke. Nah, kalau aku bisa ngomong sama anak kan nggak mungkin ngomong kayak gini kan. Pasti aku bilang, apa kabar, ayah, bisa kayak gitu kan ya. Jadi kita sesuaiin dengan frekuensinya dia kan. Nah, artinya cowok itu memang harus cepat ganti topeng dalam tanda kutip. Karena topeng tuh bagiku adalah semacam kayak cara untuk orang dapat ide kita. Nah, jadi sekarang topengku tambah banyak aja sih sebenarnya. Bukan berarti palsu. Bukan berarti palsu. Topeng ini adalah metode penyesuaian. Contoh kayak gini misalnya. Kalau misalnya kita lagi ketemu dengan orang dan kita ngomong serius, maka kita ganti topeng kita. Oke, kita misalnya punya otoritas, kita kasih tahu dia dengan serius, ini caranya begini. Tapi kalau ngomong sama istri kita nggak gitu juga. Jadi gini loh, Dek. Kan aku udah jelasin. Jadi kan kamu tahu aku tuh kayak gimana. Masa aku kayak gini sih kan nggak mungkin. Tapi kalau kita ngomong sama anak kan nggak mungkin gitu. Iya, tiba-tiba apa aja mah. Gini loh, Dek. Kan aku udah bilang gitu. Aneh tuh, aneh. Itu gue dengarnya juga aneh. Itu topeng tuh maksudku. Karena pendekatan kita terhadap orang tuh beda-beda. Karena satu orang aja bisa jadi pagi sama malam kita pendekatannya beda dong. Apalagi terus kemudian sama orang yang berbeda atau sama grup atau segmen yang berbeda. Nah, sekarang cuma aku punya topeng lebih banyak lagi aja sih. Menarik ketika contoh ada yang nanya itu, Ustadz, kenapa Ustadz bisa dari radikal banget menjadi kayak gini? Waktu itu ada Ferry Irwandi. Tahu nggak Ferry ngomong apa? Kalau Anda berkata bahwa saya Felix sekarang nggak radikal, Anda salah. Justru Felix sekarang lebih radikal daripada yang kemarin-kemarin. Kata dia gitu. Dalam hati aku bilang sepakat. karena radikal itu kan value kan sebenarnya kan ya. Dia punya akar gitu. Radix kan artinya akar. Nah, dia punya akar dan dia nggak beranjak daripada akar ya karena dia punya standing yang sangat kuat di situ. Dia kokoh di situ. Sebenarnya aku lebih radikal daripada kemarin. Cuman aku punya topeng yang lebih banyak itu aja. Makanya bisa diterima sama orang. Betul. Makanya anakku kan suatu waktu kan dibilang gitu. Anakku diwawancari sama orang. Abimu kayaknya enak banget ya gini. Kayaknya enak banget punya abi kayak gitu. Tahu nggak anakku bilang apa? Jangan percaya. Abi tuh punya 10 topeng kata dia. Aku ngakak ketika dengar. Tahu lagi dia. Itu yang cowok. Ya karena dia kan ngeliat aku versinya banyak kan. Ketika aku lagi rapat versiku beda. Ketika aku lagi di depan ibunya versinya beda. Ketika di depan mereka aku punya anak 4. Aku punya 4 topeng dengan 4 anakku. Wah. Berarti namanya selalu ada siapa? Kalau yang cowok selalu ada nama Al-Fatih 1453. Yang cowok. Ada 1453 ya? Ada 1453. Ada angka. Ada angka di dalam nama. Betul. Udah kayak rokok kan? 1453. 1453. Oke. Itu kenapa? 1453 itu menurutku tahun yang sangat bersejarah. Karena ketika aku mempelajari salah satu sejarah yang aku sangat suka tentang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini adalah satu orang yang hidup di tahun 1400-an dan dia sangat terobsesi dengan Rasulullah. Dan Rasulullah pernah berkata satu saat kalian akan membebaskan kota Konstantinopel. Jadi orang zaman dulu di masa Rasul mereka ngedengar kata Konstantinopel itu sekarang kayak ngedengar kata Washington DC. Jadi ibu kota negara superpower di dunia pada saat itu dan gak ada yang lebih superpower daripada itu. Nah kata Rasulullah akan dibebaskan kota Konstantinopel dan kota itu akhirnya bebas di tangan Muhammad Al-Fatih, Muhammad sang pembebas itu pada tahun 1453. Selalu ada nama 1453. 1453. Maka aku pengen anakku punya angka 1453 karena terus terang ketika anakku lahir aku nggak tahu bagaimana cara didik mereka kecuali dengan apa yang aku tahu lah. Tapi ada satu yang aku nggak bisa jamin. Aku duluan pergi sebelum sempat didik mereka atau aku bisa didik mereka sampai terus kemudian mereka jadi orang. Kalau andai kan Allah minta aku pergi sebelum menyelesaikan itu, mereka sudah dapat passwordnya di nama mereka. Suatu waktu nanti ketika ditanya, siapa namamu? Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Orang pasti nanya, apa tuh 1453? Nah, dia punya kesempatan untuk jelasin tuh. Dan dia tahu kenapa aku ngasih dia nama itu. Ada beban di situ. Boleh. Ada beban. Berat banget tuh. Makanya kalau sekarang 1453 itu pengingat aku. Mobilku 1453. Plat nomornya. Iya. Gitu. Selalu ada angka favorit. 1453, betul. Angka favorit. Iya, angka favorit. Kalau dulu kan QQ ya. QQ, betul. Itu biasanya yang tidak berhasil dalam hidup tuh banyak main QQ. Betul. Tapi menyenangkan sekali sih kalau misalnya orang tuh nggak radikal kan sebenarnya kan cara berpikir kan. Betul. Gimana akar itu kan sebagai semakin kuat. Betul. Orang tuh menyangkanya adalah kiri kan, radikal kiri. Iya, radikal itu adalah sesuatu yang nggak biasa, ekstrim sebenarnya menurut orang zaman sekarang. Karena itu sebenarnya beda antara pemikiran radikal dengan pemikiran ekstrim. Menurutku secara pribadi radikal itu harus. Karena gini,
Indonesia itu pakai kata sejarah untuk menggambarkan tentang sesuatu pelajaran di masa lalu. Menariknya, sejarah itu bahasa Arab, artinya adalah pohon. Sejarah itu bahasa Arab. Syajarah artinya pohon. Makanya kalau kita bicara bahasa Arab, kalau sejarahnya dalam bahasa Arab itu tarikh. Tarikh kan sejarah. Tapi kalau di kita jadinya syajarah. Kok bisa jadi syajarah? Padahal bahasa Indonesia itu kurang lebih 60% diambil daripada bahasa Arab. Nah, kalau misalnya kita lihat syajarah itu artinya adalah apa? Syajarah artinya adalah berakar, lalu terus kemudian punya batang, lalu terus kemudian punya buah. Yang kita bisa lihat adalah akar tuh senantiasa banyak tuh. Tapi batang tuh cuma satu, yang kelihatan di di atasnya tanahnya itu. Dan dari banyak akar ke satu batang menghasilkan banyak ranting dan banyak buah. Artinya buah itu tergantung akar. Orang nggak punya akar, dia akan kemana-mana tuh. Betul. Dia nggak punya prinsip dan nggak kuat. Betul. Dan orang yang tidak punya prinsip untuk bertahan pada sesuatu, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya katanya kan kalau kamu mentoleransi semuanya, maka kamu tidak punya prinsip. Kamu nggak punya pegangan apapun. Karena orang yang bisa mentoleransi itu sebenarnya adalah orang yang punya prinsip. Gitu sebenarnya. Justru yang toleran tuh yang punya prinsip yang kuat. Karena toleran kan asal kata tolerare. Tolerare kan artinya daya apa ya? Daya ngaret. Contohnya kita renggang daya apa tuh namanya? Iya, daya elastisitas. Jadi kalau misalnya kita bayangin ada satu karet ya. Karet itu misalnya kita pindahin mana-mana, itu bukan toleran, namanya pindah tuh namanya. Tapi kalau karetnya disangkutin ke satu prinsip atau satu akar, ditarik. Nah, seberapa mampu dia terus kemudian elastisitasnya, itu namanya toleransi. Jadi kalau nggak ada pegangannya, nggak ada toleransi. Artinya dia pindah, dia nggak punya prinsip. Harus punya ininya dulu nih. Harus punya prinsip sebelum menjadi toleran. Betul. Makanya di dalam Islam kan lakum dinukum waliyadin. Kalau kita punya agama, ya udah agamaku. Kalau mau kamu melakukan agamamu, kamu boleh melakukan agamamu. Gitu. Itu toleransi itu. Oke. Tapi maksudnya sekarang tuh melihat Ustadz Felix tuh udah main ke komika. Awal gue ngeliat tuh lupa Tat ya, di mana Tat ya. Itu lu dicengin terus lu nya diem aja dan ketawa dan menerima itu. Hah, Ustadz Felix bisa begini? Bisa menerima ya? Kaget tuh. Kaget tuh. Di mana tuh berarti ya? Lupa gua ya. Ya banyak sih. Artinya aku ngeliat banyak sekali komika yang ngerosting dan aku menghargai proses kreatif itu sih. Karena kan aku secara pribadi tuh memang ya hidupku memang banyak sekali untuk mengkritik kan segala sesuatu, karena memang itu tugasku kan, melihat ada sesuatu yang bisa dikembangin atau tidak, ada sesuatu yang bisa kita kasih masukan atau tidak. Nah, maka ketika ada orang effort untuk melakukan itu, aku senang karena ada proses kreatifnya. Yang aku nggak suka adalah dihina. Karena dihina nggak ada proses kreatifnya. Betul. Hina adalah ya emosi yang keluar dari mulut aja. Kalau orang sudah tidak bisa mikir, dia pasti menghina. Kalau dia sudah nggak bisa menghina, dia mukul. Nah, itu nggak ada proses kreatifnya. Betul. Orang yang kalah argumen pasti menghina. Betul. Karena itulah sebenarnya kalau aku lihat komik ataupun siapapun ya, meskipun mungkin kadang-kadang ada yang offside misalnya, tapi proses kreatifnya kan tetap ada sebenarnya. Nah, itu yang kita harus hormati, proses kreatifnya. Ada nggak yang sebel dari roastingan orang? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau dibilang sipit memang. Makanya kalau dibilang pandangan Felix itu sempit memang. Pernah lihat ada trennya nggak? Ya kan memang ya gimana ya, kalau aku misalnya bilang aku nggak sipit kan nggak mungkin kan, ya memang sipit kan ya. Jadi kalau aku sih, kalau ada orang misalnya ngatain atau roasting, aku sih melihat apa yang bisa diambil aja dari situ. Iya. Gitu. Berarti kalau bokap nyokap tuh berarti Chinese. Semuanya Chinese, darah murni. Nah, ini ngomongin Chinese nih ya, kan banyak orang yang kayak aneh nih Cina Islam. Menurut gue sih enggak ya. Karena mungkin terlahir di budaya Betawi ya. Sudah banyak. Betul. Yang kiri kanan tuh encang-cing yang Cina-Cina gitu. Bahkan kan banyak bahasa Betawi kan bahasa Cina. Kan campuran kan? Iya. Kan misalnya kayak beceng, betul. Seceng, noceng, gope gitu. Dan segala macam itu kan bahasa Cina kan ya. Kalau menjadi orang Chinese sih justru aku ya memang karena opini ya. Tapi sebenarnya orang Chinese itu duluan Muslim daripada orang Indonesia. Pertama Muslim? Iya, jadi contoh ya, di Guangzhou itu ada satu masjid namanya Masjid Huaisheng. Kalau nggak salah itu sekitar 651. Tahun 651 itu berarti masih zamannya Khulafaur Rasyidin tuh.
Oke. Dia udah dibangun masjid di sana. Orang Indonesia kan belum ada tuh. Belum. Orang Indonesia baru 800, 900, di Jawa baru 1400. Iya, kerajaan Demak. Betul. Ya, belum ada. Belum ada, maksudnya kan? masih menganut agama lain kali Betul. Dan ternyata setelah kita lihat beberapa sejarah menyampaikan bahwasanya penyebaran Islam di Indonesia nggak bisa dilepaskan dari orang Cina. Karena perdagangan. Karena perdagangan dan menurut beberapa referensi Wali Songo itu yang aku dapat bukan 9 orang, tapi batch. Jadi satu batch 9 orang, batch berikutnya datang lagi dan ada orang-orang Cina. Nah, ini nih menarik nih. Menarik kan? Iya. Gue pernah baca juga. Betul. Nggak tahu apakah ini teori konspirasi atau enggak, bahwa wali-wali itu banyak yang orang Cina gitu. Iya, setidaknya ada hubungannya dengan orang Cina. Misalnya contoh ya, kalau misalnya kita lihat Demak itu kan didirikan sama Raden Fatah. Raden Fatah itu menurut salah satu referensi itu nama aslinya Jinbun. Kan nggak mungkin orang Sunda. Nggak mungkin kan orang Sunda Jinbun, kan nggak mungkin. Nah, jadi nama aslinya Jinbun, dia Raden Fatah itu Raden Hasan. Raden Husain adiknya. Raden Hasan dan Raden Husain ini akhirnya mendirikan kerajaan Demak dan mereka akhirnya menurunkan orang-orangnya ya karena orang Cina. Ibunya ternyata tadi orang Chinese juga. Jadi dari Campak. Jadi artinya kita bisa lihat itu salah satu contoh lagi misalnya dalam referensi yang lain, walaupun tadi balik lagi ya. Referensi ini karena saking banyaknya pasti ada yang bantah. Misalnya contoh kayak Sunan Bonang. Itu nama aslinya katanya Bong-an. Menurut salah satu referensi. Menurut referensi lain tentu saja berbeda. Tapi akhirnya tidak bisa dilepaskan dari orang Cina juga. Karena ketika Wali Songo itu terus kemudian memperbaiki kondisi Nusantara, yang waktu itu habis dari perang Pararek, perang saudara, Paragrek kalau di dalam sejarah. Nah itu kan mereka kehabisan bahan pangan ya. Maka kan waktu itu Wali Songo meminta tolong kepada orang-orang Cina yang mampir ke Indonesia. Itu Cheng Ho. Untuk nyetakin sawah-sawah, lalu terus kemudian membuat sawah irigasi, bukan lagi sawah tada hujan. Akhirnya orang-orang bisa diselesaikan permasalahan pangannya itu, gitu. Artinya nggak bisa dilepaskan dari orang Cina juga. Banyak tuh Depok Cina-Cina yang Muslim tuh banyak banget. Betul, yang sudah nggak kelihatan lagi ya. Iya. Ini Cinbeng, Cina Benteng. Betul. Kalau lagi Lebaran tuh budaya Betawi aja kan yang yang pengantin ceweknya itu kan dari Cina tuh. Warna merah kan? Warna merah terus dibedakin dan segala macam. Iya, banyak sekali Betawi yang ngambil dari budaya Cina. Iya, makanya kalau sekarang ada orang yang apa ini Cina, ini gini, bingung juga ya. Betul, karena memang ya wajar sih, karena orang Cina sendiri juga menganggap bahwasanya Islam tuh kayak bukan bagian daripada mereka. Ada juga seperti itu. Misalnya contoh nenekku misalnya, ketika dia mulai ngelihat nih Felix Xiaoni udah keluar daripada agama lamanya nih, kan dulu nenekku Buddha, bapak ibuku lahir dalam keadaan Buddha, lalu terus kemudian mereka jadi Katolik. Nah aku pun karena lahir Katolik ya berarti aku agama Katolik. Nah ketika aku sudah mulai kayak sudah nggak serak dengan agama lamaku, nenekku bilang, Lik, kamu boleh masuk agama apa aja asal jangan Islam. Kata nenekku. Wajar juga sih melihat apa yang dia alami sebagai seorang Chinese dan mendapatkan semacam kayak diskriminasi kan pada saat itu. Dan salahnya siapa? Itu salah Belanda, itu salahnya tuh. Belanda. Kenapa Belanda? Jelas salah Belanda. Belanda itu salah satu politik yang paling jelasnya adalah dia ketika datang membagi dia mengklasifikasi masyarakat. Oh, yang haji itu ya? Bukan haji aja, tapi dia mengklasifikasi masyarakat jadi 3. Pertama adalah kelas pertama yang paling tinggi namanya Europanen, orang-orang Eropa. Itu kasta tertinggi. Dia boleh sekolah, dia boleh punya bisnis, dia boleh punya segala macam dan ditempatkannya di dekat kota tua biasanya. Nah, itu Europanen. Nah, lapisan kedua namanya Vreemde Oosterlingen, orang-orang timur. Nah, Vreemde Oosterlingen siapa? Arab, India, Cina. Maka lihat tuh, kalau abis dari orang-orang Eropa, pasti ring kedua. Lihat tuh Jakarta kota ring keduanya siapa? Arab, India, Cina. Nah, itu adalah 2. Yang ketiga namanya adalah Inlander. Inlander tuh pribumi. Nah, pribumi dibagi 2 lagi, pribumi Kristen dan pribumi Muslim. Ada bagi lagi tuh. Semua itu bisa dicek kalau lahirnya sebelum tahun 2010 kalau nggak salah, itu cek di akte kelahiran. Di situ ada STBLD tuh. STBLD itu apa? Stadsblad, artinya surat keputusan pemerintah Belanda. Nanti coba Mas Gofar cek nih, STBLD berapa tuh? Cek. Nanti ada STBLD. Ada STBLD 1920, ada STBLD 1975. Cek. Nanti setelah cek, coba googling. Itu berarti Anda termasuk yang mana? Tapi dari wajah-wajahnya sih kayaknya gue kerabat Pitung nih.
Inlander kayaknya. Karena nanti inlander Kristen dengan inlander Muslim beda. Maka inlander Muslim nanti nggak boleh sekolah. Inlander Kristen masih bisa dapat beberapa akses. Nah, jadi dibaginya berdasarkan Stadsblad itu, STBLD itu, akte kelahiran. Nah, dari situlah terjadi pemisahan, orang-orang ini boleh akses sumber daya, orang-orang ini nggak boleh. Orang-orang ini misalnya boleh ke sini, orang ini nggak boleh. Ya inlander pribumi ya irilah. Betul. Ini negeri kami, ini tanah kami. Kok malah jadi kamu yang jadi nyuruh-nyuruh kami jadi kacungnya. Ya wajar lah kalau misalnya terjadi semacam kayak kebencian antar etnis gitu kan ya. Berarti Belanda memang ada sengaja untuk kayak gitu kali Tete? Ada. Mereka memang sengaja menjadikan Vreemde Oosterlingen sebagai benteng untuk ketika ada konflik sosial maka tidak langsung ke Belanda, tapi kepada orang-orang Vreemde Oosterlingen ini. Termasuk yang katanya menggunakan kata haji, menyematkan kata haji. Gitu, Tete. Belanda mengumpulkan seluruh jamaah haji di Pulau Onras, di salah satu pulau seribu. Nah, itu dikumpulkan di sana dan menyematkan kata haji untuk membuat orang-orang yang pergi haji itu didata dan dilabel. Karena mereka tahu orang-orang yang pergi haji punya pandangan berbeda dengan orang-orang belum pergi haji. Gitu. Salah satunya yang sangat terkenal Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan tuh haji 2 kali. Haji pertama itu adalah ongkos pribadi dia. Haji kedua itu atas panggilan Sultan Jogja untuk memenuhi permintaan daripada khalifah yang ada di Turki Utsmani pada saat itu. Nah, diminta untuk datang ke sana dan akhirnya pas pulang beliau mendirikan Syarikat Muhammadiyah. Karena untuk punya ideologi baru nih. Karena memang ditugasin untuk membangun semacam kayak pendidikan nirpenjajah di Indonesia. Jadi pulang itu dia bawa satu tugas baru dari Turki Utsmani untuk buat pendidikan nirpenjajah. Akhirnya dia buat Muhammadiyah. Ditandain tuh dengan penyematan nama haji. Betul. Di belakangnya. Betul. Sekarang kan makanya jadinya orang-orang pada haji kan, pakai haji. Panji pas ngobrol sama aku juga nanya gitu, Ustadz, apakah kita tuh harus dilabelin pakai kata haji? Jawabanku sederhana, emang kita dilabelin zakat Felix gitu ketika berzakat? Gitu kan, atau sholat Felix gitu? Ya kan enggak kan ya? Wakaf Felix kan enggak kan ya? Atau syahadat Felix kan enggak kan ya? Nah, kenapa harus dilabelin haji? Karena di Arab sana enggak ada orang dilabelin haji. Di Arab tuh nggak ada? Nggak ada. Haji Salman kan nggak ada. Iya juga ya. Oh iya, yang ada kan Raja Salman. Iya kan ya. Di sini aja ada Pak Haji. Dan di sana nggak dibilang haji nggak marah kan? Nggak ada marah. Kalau di sini kurang haji dikit aja kan bisa. Iya. Tertulis undangan Haji Gofar, tersinggung. Oh iya. Gue udah 3 kali haji. Iya, masa Gofar doang? Ha doang. Iya doang, haji dong. Ha dong. Banyak. Udah 3 kali. Banyak. Iya gitu. Apalagi zaman dulu kan buat ke Mekah kan effortnya luar biasa pakai sangat kapal sulit. laut ya. Betul. Ya. Dan harus di Pulau Onras itu kan. Setelah mereka pulang mereka juga harus dikarantin di sana. Dan setelah dari pulau itu nanti berarti diintai dong ya sama Belanda ya? Betul. Pergerakannya. Karena kapal-kapalnya hanya bisa kapal Belanda dan Belanda menjadikan itu kan sebagai bisnis. Bisnis travelnya Belanda itu. Berarti travel umroh dan haji pertama dari Belanda. Karena dia yang punya kapal kan. Gitu kan maksudnya. Artinya sebelum itu mungkin, tapi sebelum Belanda datang ke Nusantara kan. Tapi ketika Belanda datang ke Nusantara, dibisnisin sama dia. Namanya gitu. apa tuh? Nah, nggak tahu. Van der Sar Tour and Travel. VOC Trip mungkin. Mungkin. Enaknya kalau sama Ustaz Felix Xiao tuh dia belajar sejarah, suka banget dengan sejarah, terutama sejarah Islam. Iya, alhamdulillah. Dan koleksi buku juga. Koleksi buku, betul. Oke, ada nggak Tat? Sejarah yang menurut Ustadz nih, ini sebenarnya dipelintir nih. Banyak sih. Satu Dat. Yang paling menarik adalah gini, kalau kita lihat sejarah Indonesia misalnya, Indonesia tuh sejarahnya luar biasa banget sih setelah aku pelajari. Dan sampai sekarang masih ada satu lubang hitam di sejarah Indonesia yang sampai sekarang masih belum terpecahkan. Yaitu. Nah, aku bisa kasih clue ya. Judulnya adalah tentang hilangnya 7 kata dalam Piagam Jakarta. Nah, itu sampai sekarang gak ada yang tahu tuh kenapa bisa hilang tuh. Hilangnya 7 kata. Jadi cerita gini, dulu Pancasila tuh dirumuskan oleh founding fathers kita. Nah, banyak tuh perjalanan Pancasila ini. Ada menurut Soekarno, ada menurut Muhammad Yamin, ada menurut segala macam lah. Tapi akhirnya disepakati Pancasila kita untuk diproklamirkan itu adalah sila pertamanya menarik nih. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya. Itu sila pertama. Oh, bukan ketuhanan Maha Esa? Belum.
Yang kedua sama kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga sama persatuan Indonesia dan seterusnya. Tapi sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bayangin Indonesia sereligius itu loh. Zaman dulu gitu kan ya. Sampai di titik itu. Cuman ketika 17 Agustus terus kemudian diproklamirkan Indonesia itu merdeka, 18 Agustusnya itu hilang tuh 7 kata itu. Cuma ketuhanan doang ditambahin yang Maha Esa. Sampai sekarang nggak ada yang tahu itu kenapa hilang. Artinya ada kesepakatan founding fathers itu yang di hack tuh. Gitu. Itu nggak ada yang tahu tuh. Itu salah satunya. Sila pertama tuh sepanjang itu tadinya. Sepanjang itu. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi 7 kata yang hilang. Kok dihukum polisi bingung tuh Tete. Nah. Coba sebutkan Pancasila satu. Nah, sekarang aja masih banyak yang salah. Apalagi itu salah satunya yang menjadi sejarah yang dipelintir, ada yang hilang dan segala macam. Kira-kira teori konspirasinya kenapa dihilangkan tuh apa tuh? Ada hubungannya dengan One Piece. Salah satunya gini ya. Yang menarik adalah waktu itu ketika ditanya kenapa ini hilang, karena orang-orang pada protes kan, lah kita sepakati ini kok jadinya begini. Bahkan kalau aku nggak salah komentarnya Muhammad Natsir itu mengatakan bahwasanya kita mengucap alhamdulillah ketika 17 Agustus, lalu di hari esoknya kita mengucapkan astagfirullah karena hilangnya kata ini. Padahal udah disepakati bareng. Nah ternyata waktu itu kalau aku nggak salah juga diwawancarai Muhammad Hatta, beliau berkata bahwasanya ada opsi Kaigun. Kaigun itu berarti Merin kan kalau di One Piece kan itu kan ya. Kaigun Merin. Ada opsi Kaigun yang terus kemudian menyampaikan keberatan daripada orang-orang Indonesia Timur dengan 7 kata itu. Padahal plot twistnya adalah A.A. Maramis yang dikatakan sebagai orang yang seringkali tidak setuju terhadap penerapan syariat Islam itu sudah setuju ketika rapat sebelumnya. Nah, itu plot twistnya. Maka sampai sekarang nggak ada yang tahu. Konspirasinya walau bisawab. Kita nggak ada yang tahu. Wah gokil sih. Gokil. Dan itu kan nggak dimasukin ke buku sejarah ya? Betul. Dan itu diprotes sama para founding fathers. Diprotes sama para founding fathers tentang hilangnya 7 kata itu. Akhirnya Soekarno mengatakan, oke, tenang, santai aja. Yang penting kita merdeka dulu, kita bangun negeri dulu. Nanti kita bisa bicarakan di sidang konstituante. Ternyata ketika sidang konstituante nggak dibahas. Bukan hanya nggak dibahas, tapi kelompok-kelompok yang akhirnya dikatakan kelompok kanan itu akhirnya dibubarkan. Masyumi dibubarkan, orang-orang dianggap sebagai kriminal, radikal dan segala macamnya. Jadi ada proses kayak gitu tuh. Wah gila. Jadi artinya kalau berdasarkan kata Soekarno sendiri sebenarnya Indonesia masih berhutang pada 7 kata itu. Dan itu diberikan dekret presiden kan akhirnya kan. Lalu diakui bahwasanya UUD 45 itu adalah merupakan kayak centong air yang diambil dari sumurnya syariat Islam gitu kata dia. Kalau nggak salah ngutip ya. Kalau aku salah ngutip pasti banyak yang benerin di bawah. Kan bagus kan ada komen. Wah dibikin Netflix seru banget. Seru. Dan itu udah pernah dibahas banyak orang sih. Cuma memang topiknya kontroversial. Karena begitu ada orang misalnya yang pengen untuk menjadikan lagi pembahasan ini seolah-olah dianggap bahwasanya mereka ingin merongrong Indonesia gitu maksudnya. Nah itu yang akhirnya dikatakan pada aku juga kan radikal gitu, pengen mengganti negara. Gimana cara aku mengganti negara kan nggak mungkin kan gitu kan ya. Kan Felix Yo kan udahlah pandangannya sempit gitu kan ya. Kan gimana saya mengganti Tuh maksud gue tuh gitu. Kita tuh nggak pernah bisa. Awalnya gue tuh dulu Tata. Dulu gue tuh menjudge orang tuh dari apa yang gue lihat. Wajar banget. Pada akhirnya setelah banyak sekali drama-drama hidup yang gue laluin, gue tuh punya pelajaran kalau gue belum pernah ketemu orangnya dan ngobrol, jangan berharap apa-apa. Benar. Benar banget. Karena memang menurutku secara pribadi ya memang seperti itu memang adanya. Kita memang selalu menjudge orang berdasarkan apa yang kita lihat dan itu menurutku wajar-wajar juga sih, nggak ada masalah karena memang kita kan apa yang kita tampilkan kan ya. Dan itu juga jadi semacam kayak apa ya? Informasi sebelum kita ketemu dia. Tapi ketika kita ketemu dia, kita yakin nggak ada orang yang 100% malaikat ataupun orang yang 100% setan, nggak ada. Gitu. Karena gue percaya sih Tete, apapun yang dibilang orang ya tentang sesuatu yang dia percayai, ya itu kan karena dia percayai. Betul, dia yakini dan keyakinan kan bisa berubah. Betul. Dan ketika ada orang yang mendengar ketidaksukaan terhadap apa yang dipercaya, loh, dia kan
gue ngapain gue marah sama yang dia percayai ya. Benar. Kecuali kalau yang dia percayai itu berubah menjadi aktivitas fisik yang merugikan orang lain. Betul. Baru kita terus men-intercept kan Iya, gitu kan ya. atau nyenggol-nyenggol kepercayaan kita Benar, mungkin. betul. Iya. Atau kalau dia yakini nggak apa-apa sih. Tapi kalau sudah diucapkan, nah Iya. itu mulai menyenggol kepercayaan orang lain. Nah Iya, itu iya. yang tidak boleh. Itulah, dan gue percaya pada akhirnya ya, semua orang, semua ustadz, semua orang yang suka dakwah, siapapun orangnya, manusia tuh punya warna. Benar. Masing-masing tuh punya warna. Karena gue percaya ya, warna tuh ngasih rasa dan ngasih makna di sini. Kalau andaikan orang tuh kayak warna, Gibran warna apa? Minum dulu ah. Menarik. Gue tau jawabannya. Putih dongker. Maksud Anda dia tidak punya warna? Gitu? Gak ada. Karena pas penyapresan pakai putih. Iya, benar-benar. Ngelaknya bagus. Udah pernah datang sini belum sih? Pengen. Oh, belum tapi. Belum. Oh, Mas belum. Gip, silakan Mas Gip. Iya, siapa tahu. Kita kan pengen tahu warna Mas Gip yang sebenarnya. Ini kan baru Tunjukkan kira-kira. warnamu. Iya, kita baru kira-kira ya putih gitu kan. Iya, kita baru Putih kira-kira. dongker ya, berarti Iya. lebih pucat daripada putih ya. Putih ke Putih-putihan. putih bagus lah pokoknya. Putih bagus. Nanti kalau udah jadi komisaris ingat-ingat aja. Iya. Tenang. Tapi begitu warna, mungkin warna gue juga beda. Warna Iya. Ustaz Felix juga beda. Dan warna kan nggak bisa cuma satu. Iya, banyak. Iya, bisa jadi banyak, betul. Masih banyak. Kalau pengen tahu banyak warna. Ini teman-teman harus dengerin kata gue yang berikutnya. Apa nih? Nippon Paint selalu munculin tren warna sesuai refleksi budaya kita. Dan culture ya. Nggak cuma sekedar FOMO dari ikutan dari tren luar. Nggak, ini pasti ada karakteristik di sini. Itu khas banget. Mereka percaya ya kalau warna rumah itu tuh harus selaras sama karakter penghuninya. Oke. Gua lagi bangun rumah. Oke. Gue pengen tuh ruangan kerja gue tuh biru. Harapan. Iya. Berarti berharap untuk masa Berharap, depan. kreatif. Berarti masa lalunya agak tidak perlu diharapkan. Iya, jangan sekarang aja. Kalau ruangan MPS gue pengennya oranye. Biar kayak anxiety gue tuh kayak keluar semua. Bukannya lapar kalau kita lihat oranye. Iya, atau mau online shop ya. Oke. Berarti itu culture-nya ya. Culture-nya. Iya. Banyak warna ya. Banyak Akhirnya warna. kita pilih. Betul. Sesuai dengan mungkin baju-baju yang dipilih tiap hari kayak gitu kan. Nah, kebetulan di Ramadan 2026 ini Nippon Paint keluarin tren warna Ramadan yang pastinya relevan dengan budaya Indonesia. Ada 4 tema warna yang masing-masing punya nuansanya sendiri-sendiri. Oke. Yang pertama, tema netral. Warna utamanya soft tissue. Vibes-nya tenang, seimbang, dan yang paling penting timeless. Asik. Ada juga tema bahari dengan warna utama blue lullaby. Nuansa birunya bikin ruangan kerasa lapang, adem kayak lagi liburan di pantai gitu kan. Asik. Oh, itu ruangan kerja gue tuh Iya, kalau gitu. Terus ada juga tema tropis, warna utamanya chameleon yang bikin ruangan serasa punya taman segar, bikin perasaan fresh setiap harinya. Dan terakhir nih, tema etnik dengan warna utama pastry puff. Bikin suasana rumah jadi hangat, penuh kenangan, serasa pulang ke rumah nenek. Wah, namun tetap estetik dan kekinian. Asik. Yang penasaran sama warna lainnya, langsung bisa klik website nipponpaint-indonesia.com atau langsung Instagramnya @nipponpaintindo dan temuin tuh kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Waduh. Pada akhirnya warna bukan cuma soal tren, tapi soal gimana beri makna hidup lo. Dan nih teman-teman nih, Nippon Paint paling ngerti itu. Nippon Paint best in class. Sama kayak warna hari ini. Warna hari ini tuh gue tuh punya banyak spektrum. Apa tuh? Karena gue pengen tahu soal Ustadz Felix. Boleh. Yang pada akhir tuh setiap obrolan kita punya spektrumnya sendiri-sendiri. Kalau aku warna, aku jadi warna apa ya? Ini berat ini. Merah ya. Rasis Anda ya. Ya merah marun. Merah marun ya, bukan merah dongkar ya. Bukan merah dongkar. Bukan merah dongkar ya.
Tapi kenapa saya tertarik itu terhadap sejarah? Oke, karena tadi aku sampaikan bahwa sejarah itu kayak pohon. Dan pohon itu sebenarnya karena aku aku lulusan pertanian ya, jadi bisa dipercaya IPB. Jadi karena aku lulusan pertanian, aku ngerti bahwa tanaman tuh sebenarnya adalah tinggalnya di bawah tanah. Yang di atas itu cuma penampakan hidungnya aja. Jadi dia bernapasnya di udara. Di luar, tapi dia hidupnya di tanah sebenarnya. Jadi akar itu penting banget. Dan kalau kita bicara tentang sejarah itu adalah sesuatu yang sudah tidak kelihatan, sudah berlalu. Nah itu akarnya. Kalau akar kita kokoh, maka kita bisa bangun batang yang kuat dan bisa menghasilkan buah-buahan yang enak untuk dinikmati orang. Iya, meskipun banyak sejarah kita yang nggak boleh dibicarakan. Benar. Itulah One Piece kan. One Piece itu tema utamanya adalah tentang sejarah yang nggak boleh diketahui orang. Dan ketika ada orang mau mencoba untuk mempelajari sejarah yang hilang itu, langsung di Buster Call kan. Mirip-mirip nih. Mirip banget. Berarti ketakutan orang kalau pada sejarah, berarti ketakutan dia adalah pada kebenaran. Sebenarnya. Karena sejarah itu akan menunjukkan pada kebenaran. Sejarah itu tentang pola. Kalau kita sudah punya pola, kita bisa memprediksi masa depan kayak apa. Nah, itu sebenarnya. Bahkan banyak yang bilang ya, zaman-zamannya semua ketika Kekaisaran Turki atau Napoleon yang mengekspansi banyak wilayah adalah dengan menghancurkan sejarahnya bangsa itu. Bener banget. Iya. Berharap budaya mereka udah nggak ada. Bener. Jadi orang bilang gini, civilization is about story. Jadi apa kisah yang kita yakini terhadap diri kita? Kenapa orang-orang Betawi misalnya dia punya satu karakter? Karena digambarkan dengan kisah-kisahnya. Kisah Pitung misalnya. Nah, itu menggambarkan karakter orang Betawi. Orang Jawa punya karakter yang berbeda karena dia punya kisah-kisah orang berbeda. Jadi sebenarnya apa sih yang menggambarkan diri kita tuh? Ya kisah-kisah yang kita yakini sebenarnya. Nah, artinya kalau ada orang pengen menghancurkan satu peradaban, dia ganti kisahnya. Atau dia buat orang tuh nggak punya kisah sehingga orang tuh harus cari dengan kisah yang lain. Aduh, gila. Contoh ya, buku yang dianggap paling berpengaruh di dunia. Ya kalau Al-Quran kita nggak usah hitung lah ya. Selain Al-Quran lah ya. Itu Iliad. Iliadnya Homer. Homer buat buku namanya Iliad, ceritanya tentang dewa-dewa Yunani. Tentang Zeus, tentang Poseidon, tentang Hades, tentang perselingkuhan antara Paris dan Helen gitu kan ya. Lalu kemudian mengakibatkan perang Troya dan segala macam. Maka kita bisa lihat interaksi orang secara politik dan terus kemudian interaksi secara peradaban itu ngikuti itu tuh kalau orang-orang Eropa. Karena story kan gitu kan ya. Nah, maka story itu yang membuat orang tuh punya karakter. Artinya kalau kita mau anak-anak kita baik, minimal kasih story yang baik. Kenapa kita tuh orangnya milenial tuh aneh-aneh, milenial? Karena storynya jelek. Coba lihat, binatang apa mas yang paling cerdik? Binatang apa yang paling cerdik? Kepikirnya apa langsung? Binatang yang paling cerdik. Kepiting. Kok bisa kepiting? Anda itu dengar dongeng apa seumur hidup Anda? SpongeBob, Mr. Krabs. Ya Allah. Tahu nggak mas? Orang nonton SpongeBob katanya setiap episode mengurangi kecerdasan 14% mas. Udah berapa Anda tonton? Itu betul. Bikin api unggun dalam laut tuh gimana sih? Jadi kepiting. Tadi ada yang benar tuh. Apa? Kancil ya. Karena ada kisah-kisah tentang kancil yang buaya itu. Nah, problemnya, dengan buaya. Problemnya adalah kita belajar dengan kisah yang salah. Kancil mencuri timun dari petani. Kancil memperdaya buaya. Kancil bohongin segala macam. Suatu waktu anakku datang ke rumah, Bi, ini Cece beli satu buku bagus banget nih, Bi, murah. Berapa harganya? 8.000. Buku 8.000. Buku apa aku bilang itu kan ya. Tapi setelah aku baca, semua kancil ada 20 judul. Kancil memperdaya, kancil membohongi, kancil menipu dan segala macam. Lihat bagaimana karakter orang Indonesia. Siapa yang paling cerdas? Yang bisa nipu. Petani apes. Itu masalahnya kan. Karena dia diajarin begitu. Contoh lagi misalnya, pernah dengar cerita tentang Jaka Tarub. Yang nyuri selendang. Dia ketemu dengan bidadari lagi mandi, ngintip nih bocah nih. Paham ya? Kita nggak ngerti nih bocah ngintip nih. Bocah ngintip, lalu terus kemudian bidadari supaya nggak bisa terbang ke kayangan, dia ambil selendangnya, dia simpan, lalu terus kemudian dia nikah. Moral ceritanya. Maling kawin sama problematis kan. Nah ini cerita-cerita yang salah nih. Nah maka kenapa kita gak dikasih cerita yang benar gitu maksudnya. Nah ada contoh lagi misalnya kayak kelinci tanding sama kura-kura. Ya kan? Yang menang siapa? Kura-kura. Moral story,
alon-alon waton kelakon. Lambat-lambat asal selamat kan itu kan ya. Nah cuma orang Indonesia pikirannya tuh pendek, ingatannya pendek. Yang ini kan cuma lambat doang, selamatnya enggak. Nah ini masalahnya nih, karena cerita-cerita tadi itu. Itu kan karena anak-anaknya masih ya anak-anak labil. Iya anak-anak gitu. Beda antara salah satu peradaban Barat dengan peradaban Timur adalah peradaban Barat itu selalu mendewakan perasaan. Jadi kalau kamu merasa sesuatu itu nggak boleh dibantah. Jadi contoh ya, kalau ada orang di Barat mengatakan bahwa saya kayaknya merasa saya itu adalah ATM kayaknya. Nah itu gurunya nggak boleh bilang kamu gila, nggak boleh. Betul. Tapi mungkin. Dan kamu harus belajar lebih lanjut supaya kamu bisa memverifikasi perasaanmu. Ini terjadi di Barat nih. Itu setuju. Identify as. Betul. Masalahnya adalah kalau misalnya aku ngikutin perasaanku, aku tuh ketemu orang mau nempeleng orang terus. Tat, gue tuh algoritma gue tuh dari dulu tuh yang video seperti itu, yang ada cewek mengaku dirinya adalah serigala. Betul. Dia tuh ditanya, oke, lu ngaku diri serigala, orang nggak boleh nyela. Nggak boleh. Iya. Oke, kenapa? Kalau nanya nggak apa-apa. Iya. Kenapa? Coba lu ngaung serigala, betul. gitu. Dan orang harus menganggap harus percaya. Nah, permasalahan satu Tat. Ini kalau dia aneh ya? Bukan, permasalahan bukan itu. Apa? Kalau dia sakit, dibawa ke dokter manusia, dokter hewan. Iya kan? Nah kalau dibawa ke dokter manusia salah kan? Iya. Kalau dibawa dokter hewan lebih mahal, lebih salah. Paham maksudnya? Tapi yang jadi, gue tuh tidak mempermasalahkan kalau yang gue lihat, gue tidak mempermasalahkan apapun. Lu kalau memang menganggap diri lu kayak obeng silakan. Tapi jangan pernah maksa orang untuk bilang lu obeng. Benar. Iya. Benar. Itu jadi masalah sebenarnya. Karena kalau kita dipaksa, kita kan jadi harus memperlakukan kayak tadi. Iya, apaan sih lu? Betul. Ada pertanyaan menarik. Kalau andaikan punya kelamin laki-laki tidak menjadikan kamu laki-laki, kenapa bisa motong kelamin laki-laki jadi perempuan? Gimana tuh ceritanya tuh? Logisnya di mana? Punya kelamin laki-laki nggak jadi laki-laki nih, dipotong jadi perempuan. Gimana ceritanya nih? Ya. Genetik biologi nggak bisa ngebohong lah. Iya, kata orang kalau misalnya kita ditemukan oleh orang-orang 200-300 tahun lagi, mereka nggak peduli dengan klaim kita sih. Iya sih. Mereka cuma lihat tulang kita, terus mereka menemukan, mereka bilang ini laki-laki, ini perempuan. Gitu aja sih. Itu tuh yang jadi perdebatan hebat bahkan bisa menurut gue sih ini udah takutnya pada akhirnya kita tuh bukan perang nuklir, tapi perang manusia. Karena sekarang udah perang gender, perang pemikiran. Betul. Karena sebenarnya nuklir itu menurutku ya, ini di film Inception, dia bilang pemikiran itu lebih bahaya daripada peluru. Karena peluru itu satu peluru tembus satu kepala orang, tapi satu pemikiran itu tembus banyak orang. Dan masalahnya lagi adalah kalau kita matiin orang pakai peluru, itu kita berkurang satu musuh. Artinya 1-0. Tapi kalau kita bisa dengan pemikiran, kita jadi 2-0. Karena itu jadi nambah kan. Nah maka pemikiran itu paling berbahaya sebenarnya daripada senjata. Ih gila. Tat, ada satu teman kita nih Tat, pikirannya ngaco. Iya, ngaco banget. Yang kena tembak atau kenapa? Iya, dia pokoknya dia bingung mau perang pikiran, tapi bingung mau apa yang mau diperangin nih. Akhirnya perang dengan diri sendiri. Nah kebetulan dia banyak pertanyaan tentang pikirannya nih Tat. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, tuh kan bingung kan Tat. Tuh, Gofar ingat gak? Oh Gofar? Gue kira pepaya Thailand. Ombak. Coba gini. Awalnya gejalanya gimana coba? Iya tuh, ceritain aja. Pertama mata kuning. Mata kuning. Terus pusing, saya ke dokter, mabuk. Itu kena penyakit hepatitis kan? Sakit kuning mau jadi Bart Simpson katanya. Benar. Kalau salin rambutnya bisa gitu jadi Bart Simpson tuh. Iya. Assalamualaikum Taz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Pican, temennya Bang Gopal. Temen tongkrongan sini. Iya, pikiran dia agak beda nih tadi. Iya, betul. Lu ada Ustaz, lu katanya takut dimarah-marahin kok mau Ustaz Pelik. Tuh nggak dimarahin. Yang Ustaz kan dia pakai baju koko. Baju hitam. Gua penunggu warung. Bajunya. Beneran jujur waktu nih ada Ustaz Felix. Wah, gua takut dimarahin tadi di sini. Gua takut diinin jeruk nipis sama Ustaz Felix. Ngapain lu? Itu mah yang itu. Siapa? Yang stek daging. Iya. Karena kan dulu dengarnya Ustaz Felix keras. Radikal galak. Tapi lihat sekarang demen One Piece, demen bercanda. Kayaknya
enggak nih gitu. Tadi ngobrol biasa aja. Pakai topeng yang lain aja tuh. Oh iya tadi stop betul. topengnya banyak. Nah, topengnya banyak. Ngomong-ngomong tentang galak, tentang keras, kita kan suka kan ngatain orang nggak boleh bang, lu ngatain orang. Kagak gue. Parah lu. Gak pernah. Masa kemarin ada orang panggil beringin gitu, masa ada orang tuh dipanggil beringin. Emang gede nih. Iya. Yang dipanggil sawit udah ada. Kan sama-sama pohon. Dibikin es enak nggak sih es kelapa sawit? Apa minyak semua seret tenggorokan lo. Es kelapa sawit. Ngomongin keras, ngomongin kan kalau kita keras ya kan mungkin yang ditakutkan menyinggung perasaan Iya, orang, betul. orang nggak terima gitu kan. Betul. Gimana hukumnya nih Tat? Pengen tahu kan kalau di tongkrongan nih, gue misalnya lagi nongkrong. Ceng-cengan Tat. Betul. Ngatain, mancung lu gitu kan. Itu namanya bagus, kagak ngatain, memuji. Ngatain berdasarkan apa yang kita lihat aja kan, kita panggil. Oke. Nah itu di Islam gimana sih Tat? Oke. Malah konteksnya nggak ada yang tersinggung loh, teman-teman kita mah happy. Lu ngantuk lu. Iya. Aduh. Makan. Ini warna ngantuk, makan. Kalau gua memang begini memang. Iya. Jadi kalau dikatain ngantuk juga nggak bisa. Iya. Memang dari lahir begini. Gue udah senam mata sih. Senam mata tuh gimana? Gue senam malah tambah sipit. Ya oke, jadi gini ya. Pertama-tama gini, di dalam Islam tuh memang ada hadis untuk dilarang kita untuk menghina orang. Nah tapi kita perlu kasih tahu dulu bahwasanya kalau aku melihat ya segala sesuatu harus dilihat culture-nya dulu. Contoh gini nih misalnya, kalau aku baru ketemu misalnya sama Mas Gofar, nggak mungkin aku langsung misuh. Nggak mungkin aku langsung dalam tanda kutip canda. Kita bisa canda sama orang kalau kita udah nyaman, bener gak? Benar. Maka kita bisa manggil, "Woi hitam" misalnya, kacamata misalnya. Nah itu baru kita udah dekat sama dia, kita udah ngerti sama dia, baru kita bisa ngomong kayak gitu. Nah dalam hal itu kalau memang sudah kita dekat dan segala macam gak ada yang tersinggung, gak ada masalah. Gak ada masalah sama sekali. Gak ada masalah. Contoh lagi ada beberapa lagi kata-kata yang sekarang sudah jadi kayak koma dan titik. Aku diajarin sama orang Bandung, goblok sama anjing. Iya, anjing. Itu kan ya, goblok sama anjing itu kayak koma sama titik. Oh, Gua telat anjing gitu segala macam. Nah, itu adalah kayak gitu-gitu. Walaupun aku enggak fasih ngomongnya, susah ngomong fasih. Aku ngomong makan budget Tat. Kan kayak rasa enggak gitu juga anjir, misalnya kayak gitu-gitu. Anjir. Dan segala nah itu kan udah jadi kayak tambahan, udah jadi kayak akhiran dan segala macam. Nah, kalau sudah misalnya sudah diterima sebagai sebuah kayak culture, itu tidak menjadi hinaan lagi. Yang perlu kita tahu, hinaan itu sebenarnya kalau dari segi komunikasi ya, 70% ternyata dipengaruhi oleh apa namanya? gestur. 70%. Gestur. 20% dipengaruhi oleh nada bicara. Dan 10% oleh pilihan kata. Contoh misalnya, pintar memang lu pintar. Wah, itu nada. Ngenye. Kan gitu kan ya. Artinya bisa jadi iya deh pintar lu. Iya. Kayak gitu kan ya. Itu kan adalah hinaan sebenarnya. Hinaan tuh tidak perlu pakai kata-kata yang kasar. Tapi kalau kata-kata kasar bisa jadi sesuatu yang bersifat culture. Kita manggil teman kita, pendek. Felix sipit. Karena ada Felix yang lain yang nggak sipit. Joe Felix misalnya. Benar. Jago tuh Tat. Al Nasr ya. Dia kan nggak sipit tuh dan nggak botak kan. Nah artinya ketika kita mengidentifikasi orang dan kita sudah dekat sama dia dan nggak merupakan sebuah hal yang dia merasa sakit hati, itu nggak ada masalah sebenarnya. Karena itu di dalam Islam juga boleh melabeli orang dengan ciri-ciri yang ada pada dia. Makanya bakso kumis, somai gondrong. Benar. Iya. Tapi itu dia nggak tersinggung orang. Yudi Nalpot. Iya. Iwan Tralis. Yanto Kopling. Yanto Salon Tat. Ada Yanto Salon. Istri itu Yanti. Tat istri nih. Abi aku mau ke salon, aku mau ke Yanto Salon. Kira-kira diizinin gitu. Aku dipukul pakai knalpot ya Pak. Biasanya Yanto Kopling biasanya. Artinya boleh melabelin itu dan itu bukan menjadi hinaan. Cuma kalau kita memang sudah dalam tanda kutip hinaan dan orang merasa memang sebuah hinaan karena gesturnya, lalu terus kemudian cara bicaranya atau intonasinya dan pilihan katanya, nah itu yang sebenarnya yang parah sih sebenarnya. Tapi gitu. terkadang ya Tat, teman-teman kita happy nih. Betul. Nongkrong ketawa-tawa, tapi yang tersinggung orang lain. Iya ada tuh memang banyak tuh. Iya kan? Nah akhirnya
kita jadi kena juga nih jadi salah. Betul. Nah, akhirnya ngerubah banyak tuh, misalnya kayak di tongkrongan nih, jadi nggak enak, jadi hati-hati. Betul. Nah, akhirnya kan itu kan berimpact ke hubungan kita sama teman-teman kan. Masa jadi kita nggak ngomong lepas lagi. sama orang teman kita jadi formal? Iya. Bapak, apa yang Bapak lakukan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi saya. Iya begitu. Kalau kita mau ngatain juga rahang Anda terlalu lebar. Nah, begitu. Apakah Anda sudah pernah memakan tumit? Ceng-ceng ada ya. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin gitu kan. Nah, artinya itu sangat terpengaruh oleh culture sih Ceng-cengannya menurutku. baku. Iya. Wajahmu kurang sedap dipandang. Iya. Butuh mecin sedikit. Iya, artinya kan itu kan tidak tongkrongan kan malah Iya. kan. Nah, kalau sudah culture itu masih bisa diterima sih. Yang nggak boleh kita menghina orang. Misalnya kayak menghina orang tuh ya udah jelas lah misalnya. Biasanya Tujuannya. bawa bapaknya, bawa ibunya. Nah, itu biasanya kan nggak bagus tuh biasanya tuh Nyebut kan. nama dong, nyebut nama. Iya, Mike Tyson gitu Iya, bilang namanya anaknya Bapak. Mike Tyson misalnya kan, tapi keren ya. Iya. Nenekmu kiper gitu. Iya, iya. Nenek Kim. Buffon, nenek Buffon. Bukan aja ada cowok. Iya, itu salah satu pisuan di ini kan di Jawa kan, nenekmu atlet dan Iya. segala macam. Nah, kayak gitu-gitu kalau balik lagi kalau culture-nya memang sudah menerima itu adalah bagian daripada keakraban, maka ya tidak ada yang tersinggung juga, itu jadi lucu kan malah kan ya. Jadi bangun Tergantung Iya. sedekat apa. Iya, Semakin benar. dekat semakin brutal. Semakin nggak ada bebas. filter udah. Temen gua kalau ketemu belum mati lu kayak gitu. Iya benar Tan. Lah coba kalau lu ketemu sama misalnya Udah mati kan serem juga ya. Ya, ngapain lu ngobrol? Lu ngapain ngobrol mayat? ya kayak gitu-gitu Iya, tuh. iya. Heeh. Nah Islam sendiri Tat, Iya. batasannya untuk bercanda di Islam. Kan ada yang bilang Iya. kalau tertawa bikin hatimu keras, Benar, gitu benar. kan. Tapi kita tahu juga gimana sih bercanda di zaman Nabi itu. Iya, Ada nggak sih misalnya lagi jalan Oke. diselengkat gitu. Iya. Itu Percaya udah paling nggak? parah gitu kali Oh, ya. nggak salah ada sahabat Nabi yang jenaka banget ada. Iya. Namanya Nuaiman. Nuaiman ya? Dia kalau ngeprank orang nggak kayak Atta Halilintar. Atta Halilintar masih mending kan ngeprank Nyamar, orang kan, iya. nyamar segala Iya. macam. Ini Nuaiman ngeprank orang, dia bilang dia kan kesel banget sama temennya nih, karena dia minta sama temennya sesuatu terus nggak dibagi kan. Akhirnya dia bilang sama orang, dia bilang gini, gue punya budak. Lu mau beli nggak budak? Dia bilang, berapa harganya? Dikasih harga. Murah nih. Iya, gue jual nih budak gue ke lu. Nanti lu samperin aja orangnya ada di situ. Temennya sendiri dijual. Diangkut. Iya, dan dibilang sama orangnya, nanti kalau lu ngambil dia pasti akan halu. Dia bilang dia bukan budak. Memang dia gitu orangnya. Nah, jadi pas diambil terus, gue bukan budak. Enggak, memang lu budak. Udah dibilangin Iya, tadi lu bakal ciri-cirinya begini. begini. Betul. Akhirnya diambil. Jadi dijual jadi budak. Cuma kata Rasul balikin lagi temanmu. Akhirnya dibalikin lagi. Wah, itu prank pertama kali itu dalam Prank sejarah. pertama. Iya, prank Lu pertama. bayangin, pertama itu. kalau punya sahabat kayak gitu coba. Lu marah nggak coba sama dia? Iya. Kan ngamuk kan gitu. Iya. Tapi ternyata Rasul bilang Nuaiman ini lucu. Dan Rasulullah itu menceritakan kisah itu berkali-kali di kesempatan yang lain. Bahwasanya dia punya temen yang agak aneh gitu Iya, sih, iya, kayak iya, Nuaiman itu iya, kan gitu iya, kan. seru. Makanya pranknya aneh gitu maksudnya. Nah, itu adalah salah satunya. Nah, lalu bagaimana bercanda di dalam Islam? Yang penting nggak boleh bohong aja sih. Nggak boleh merugikan orang lain. Nah, itu nggak boleh. Dan sebenarnya apakah tertawa itu mengeraskan hati? Bisa iya, bisa tidak. Karena mengerasnya hati itu tidak hanya karena ketawa, tapi karena lalai mengingat Allah kan sebenarnya kan ya. Bener. Artinya ada orang nangis terus itu bisa jadi hatinya keras juga karena lalai mengingat Allah. Tuh. Karena ada dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya umatku itu nanti umat yang senang. Jadi orang-orang yang senang itu adalah yang tahu harapannya ada Rasulullah, dia senang. Artinya gini deh, jangan sampai orang-orang ngelihat orang-orang Muslim dia nggak mau masuk Islam. Kenapa? Sedih mulu orangnya. Gitu kan ya. Gue gak berani ketawa, gue orang-orang pada Nggak, lucunya gini ya. Iya, Ada lu keras ustadz. nih, hepatitis C nih. Udah kuning ya. Ada ustadz yang lagi membahas tentang Rasulullah itu orang yang jenaka dalam tanda kutip. Iya, dalam kutip ya. Dan tanda kutip artinya Rasul ketemu orang tersenyum terus gitu kan ya. Rasul tuh juga pernah tertawa sampai giginya terlihat dan seterusnya. Tapi dia pas ngomongnya Rasulullah SAW adalah orang yang sangat bertemu dengan orang lain sangat bergembira. Tapi wajahnya nggak bergembira. Gimana lu bisa jelasin kita tentang Rasul ketemu orang Bener. tersenyum Iya. dengan wajahnya kayak gitu? Iya. Kan nggak gitu juga kan? Kita nggak bayangin juga nggak tersenyum kayak gitu tadi. Benar. Artinya orang-orang Masa jadi iya? ngeliat masuk Islam susah hidupnya ya. Ribet amat gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia mana-mana kan ketawa. Kultur kita mana-mana ketawa. Iya. Aku punya pengalaman. Temenku kuliah di Arab Saudi. Digamparin terus sama gurunya. Kenapa? Orang Indonesia kan pusing ketawa ya. Nggak ngerti ketawa. Ngerti ketawa Kayak juga. gitu. Dia buset susah banget nih soal ini. Sampai ketawa digebukin.
Lu belajar yang serius bisa nggak? Pas dia dikebukin, kayak gitu maksud gua. Karena kebukin. Padahal biar gak pusing aja ya. Iya, Kultur kita beda. ngerespon sesuatu kita pakai komedi kalau di Indonesia. Kita orang stres aja ketawa loh. Gila, bodoh banget gua kan gitu Iya. kan ya. Artinya kita merespon dengan cara yang berbeda. Artinya orang Indonesia ketawa belum tentu dia stres atau belum tentu dia bahagia. Iya, itu bisa Makanya jadi, itulah yang mungkin menjadi problem kenapa ketika disurvei sama kemarin yang di itu ternyata Indonesia adalah negeri paling berbahagia di dunia. Itu salahnya tuh tadi itu. Melihat senyum sebagai tanda kebahagiaan. Padahal orang Indonesia makan yang misalnya beracun pun tawa dia. Iya. Mati gua dikit lagi. Kecubung lagi. Gitu. Agar gaji besi nih. Enak. Kayak gitu kan. Itu gila jatuhnya. Coba lihat mana ada orang-orang di dunia ini yang ketika dia jadi WNI, bayangin lu, WNI itu ya termasuk salah satu orang paling sabar di dunia. Fans MU sama. Lu bisa kebayang nggak Panji? Fans MU. Menang kemarin tuh 2-0. Iya lawan City. Alhamdulillah, gue juga fans MU. Jadi punya harapan lagi kan kita kan. Bayangin lu, itu jadi fans MU dan orang Indonesia itu double damage tuh. Double kill ya. Double kill. Tapi masih bisa ketawa kan luar biasa. Iya. Itu. Iya, karena Indonesia kita sial aja kadang-kadang kita ketawa. Iya, betul. Masuk Jadi nggak serta merta Iya. ketawa tuh mengeraskan hati. Klub yang dicengin ketawa. Yang penting mengingat Allah. Benar, karena esensi dari kebersamaan itu kan tawa sebenarnya. Bener. Ada Itulah. tawa, ada bahagia. Bener, kan nggak mungkin ketemu nangis mulu kan? Iya. Lu berteman atau lu bermasalah nih, gitu kan ya? Iya aneh juga. Makanya kalau ketemu dia enak dia ketawa mulu, Tan. Nggak usah ada tempatnya. Ada tempatnya juga. Jangan langsung ketawa lo. Gitu. Jelas nggak? Jelas, Masya Allah. Iya. Subhanallah. Masya Allah, langsung berubah ya. Semua orang sebutin, berarti lu nggak udah ketemu Ustaz Pelik dong? Udah. Beda kan? Beda tak apa yang diomongin sama orang. Aduh takut, Tat. Sampai syarat baru lantai satu. Kayak paket. Masa begitu? Ya kayak gini diseret susah gak sih? 5 orang. 5 orang. Dikasih roda dulu, Tat. Dikasih roda. Pakai roda kulkas. Ya kan banyak yang bilang, wah hati-hati Ustaz Pelik suka ngantongin sumpit. Bener. Kagak ada. Tadi gua cari sih, Kagak ada kayak gitu. tapi nggak ada sumpitnya. Iya. Ternyata Iya. emang harus kenal. Akhirnya dari kenal kita bisa tahu. Iya. Akhirnya persepsi-persepsi itu tuh nggak ada tuh. Betul. Iya. Kalau tidak kenal maka ta'aruf. Waduh. Tepuk tangan buat Ustaz Pelik. Sekarang kita masuk ke segmen STMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Yang pertama. Nurwa. Wih, Nurwa. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Kenapa orang yang zalim hidupnya jauh lebih kaya dan sejahtera? Bukankah tidak adil? Wah. Gila. Lo lihat siapa? Paman Gober. Bukan. Yang nanya pasti miskin. Gue pengen ngomong itu tapi gak enak. Karena masih miskin juga. Nggak, ada yang menarik ya tentang miskin ya. Rasulullah itu punya satu doa yang hampir nggak pernah diikuti sama umatnya. Catat bang. Nah, catat, tapi Bang. nggak pernah diikuti nih doanya. Nih, beliau doanya gini, ya Allah, jadikan aku di dunia sebagai orang miskin. Dekatkan aku dengan orang-orang miskin dan bangkitkan aku di akhirat dengan orang-orang miskin. Coba bang, ulang bang. Yang baiknya ini. Iya, artinya nggak serta merta miskin itu jelek. Iya. Dan nggak serta merta kaya itu bagus. Baik, Nggak juga. Nah, kalau gitu menjawab pertanyaan sederhana. Gini deh, lu pernah dimarahin sama mak nggak sih? Gue Iya, sering. Baru sering kan. Apa level tertinggi mak lu marah? Dipukul pakai sikat kamar mandi. Itu masih level biasa. Gantung kebalik. Enggak. Enggak gini. Lu kalong. Bukan kalong. Lu kira lu kambing guling digantung terbalik. Iya, bukan. Disuruh tidur dicetakan tumpeng. Bukan. Bukan. Jauh banget, kagak muat. Yang paling parah kalau mak kita marah, dia diem. Wah. Dia silent diem. treatment. Silent treatment. Sakit Itu yang itu. paling parah tuh. Kalau itu sudah terjadi, itu saatnya lu bertaubat tuh. Iya. Mak mau pergi, serah. Diem. Diem. Dia nggak ngomong. Itu berarti dia udah marah banget. Kalau dia masih ngomel, dia belum marah. Kalau lu masih digantung terbalik, itu masih setengah marah dia. Itu masih sayang Masih dia. sayang. Betul. Makanya lu digantung terbalik, tidak mendatar. Tapi kalau malu diem, itu tanda. Sanggupan.
mau ke nyokap lu keluar. Mau Iya. kemana? Itu beku namanya. Bukan diem. Ngapain? Ngapain nih bagi jadi kon? Jadi kon. Masa begini? Yang ada gini kali. Bukan gini. Oke, jadi itu adalah silent treatment tuh paling parah. Sama kayak seorang istri juga. Menurutku ya, istri paling takut kepada suaminya kalau suaminya udah diem. Maka banyak istri yang bilang gitu kan, lu marah nggak apa-apa deh. Asal lu ngomong. Karena tingkatan tertinggi orang marah adalah dia tidak mau lagi mengakui keberadaan orang itu. Oh, dianggap nggak ada ya tadi. Kalau misalnya contoh ya seorang istri ya, pasti kalau suami pernah dengar nih, lihat dong sini. Karena suami yang marah, dia nggak mau ngeliat istrinya. Selama dia ngeliat istrinya, dia masih ridho. Oh. Allah itu siksaan terberatnya adalah dia nggak mau ngereken orang. Apa? Dia ngereken, nggak mau peduli. Dia nggak peduli, maka dibiarin, dibukain kata Al-Quran, dibukain seluruh pintu-pintu dunia sehingga benar-benar dia merasa dia nggak ada masalah. Dia berbuat dosa tapi semua dibukain pada dia sampai dia numpuk terus dan Allah akan balas sekali balas. Jadi dibiarin. Dalam konsep Islam namanya istidraj. Istidraj. Ini dibahasnya nanti di. Iya, jadi dia dibiarin di bahasa Jawa tuh dielu-elu, dibiarin aja udah, terserah lu deh, karena udah nggak mau diomongin lagi. Karena kalau masih diomongin berarti masih sayang tuh. Nah jadi itu tuh cerita itu. Kenapa ada orang zolim tapi hidupnya bahagia? Itu ujian tuh, dan itu ujian bagi kita. Kenapa ujian bagi kita? Apakah kita melihat bahwasanya kaya atau miskin itu adalah sesuatu yang bahagia atau tidak? Nah, ini aku kasih obat nih sekalian. Aku selalu bilang sama istriku, sama anakku. Aku bilang sama anakku ini, besok kalau kalian punya sesuatu yang orang bukan muslim juga punya, jangan bangga. Karena mereka dikasih berarti nggak spesial. Kalau kamu punya sesuatu yang mereka nggak dikasih, kamu boleh banggain ke aku. Aku bilang gitu tuh. Nah makanya ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, itu Umar membebaskan Persia, membebaskan Romawi tuh. Dia dibawain ke dia harta-harta kekayaan banyak sekali, emas-emas bertumpukan segala macam dibawain depan dia. Dia nangis. Kenapa? Dibilang gini, wahai Umar, kenapa kamu nangis? Allah sudah ngasih kamu yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Ini dibukakan banyak sekali harta-harta dunia kepada engkau. Dia nangis dan dia bilang gini, kalau ini adalah baik, harusnya yang dapat adalah bukan aku, tapi orang-orang dua yang sebelum aku yang lebih baik daripada aku. Artinya ya dunia bukan menjadi sebuah yang penentu, tapi penting iya. Karena kalau lu nangis di Bajaj, lebih enak lu nangis di Mercy. BMW. Iya. Oh, Mercy Bener. BMW jadi Iya, Sama. Beda. Lu maunya mana? Betul. Nah, maka yang bagus itu harta dunia yang kita tahu tujuannya untuk apa. Itu yang bagus tuh. Lu tiap hari kerja. Gua nggak tahu gua buat apa. Sini Mau buat blender. tebar-tebar. Artinya tidak salah juga sih orang kaya. Jadi bukan kaya dan miskinnya, tapi yang sebenarnya yang berpengaruh adalah sikap mental kita terhadap kaya dan miskin. Nah itu sikap mental itu wujud dari keberkahan itu sendiri, dari rezeki itu. Betul. Kalau dia kaya itu membuat dia taat, itu berarti hartanya berkah. Yeah. Kalau dia miskin dan dia taat, berarti miskinnya berkah. Lu. Coba diulang lagi doa tadi. Yakin lu nggak berdoa aja miskin? Nggak doa aja miskin. Iya, apalagi berdoa ya. Aman ya Nurul aman ya. Keren. Terima kasih. Berikutnya Kevin Anggi. Tat, gimana tanggapannya saat tawaf Ka'bah mengaktifkan Strava? Ada Tadi lagi. kok bajunya begini Tat ya? Dia lanjut umur dan Iya. Nggak apa-apa. Ini berarti Christianable but Muslim. Oh iya, kelihatannya kayak Kristen Tat ya, tapi Islam Iya, begini. kan Kevin, nama gua Felix. Iya, betul. Gitu kan. Ada ini gue pernah ketemu kemarin. Ada orang toh ngaktifin Strava. Okay. Hasilnya nggak bagus tuh Stravanya, bulat doang. Nggak berbentuk. Nggak berbentuk. Paham kan ya? Paling sa'i doang. Iya, Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena kita kadang-kadang perlu ngitung kan, kita berapa banyak. Iya. Ya sesederhana gini deh. Orang-orang misalnya abis umroh, gua berapa puluh langkah nih gua nih. Iya, Ya kan, ya iya. bedanya ini cuma ada gambarnya aja. Nggak ada masalah. Yang Dan penting kadang-kadang, niat. dan kadang-kadang juga buat ngebantuin, buat ngingetin juga sih. Dan kadang-kadang Bener. lupa. Iya, Udah berapa berapa keliling. putaran, berapa Iya, putaran, kira-kira gitu. begitu. Jadi mengaktifkan Strava ketika tawaf ya nggak apa-apa. Asal tawafnya di tempat yang benar. Oh iya benar. Iya, jangan Iya. di mana lu? Jangan di misalnya di Senayan. Nah, itu jangan tawaf di situ. Iya, ngapain? Beda tuh olahraga aja tohnya. Itu mah Iya. Bukan. sport gitu. Kejauhan. Kelamaan. Kelamaan. Tuh ya Kevin, nggak apa-apa Kevin. Ya, Dengar. nggak apa-apa, santai. Anjani. Anjani Tat katanya
Katanya kan sebelum kita lahir dikasih 77 pertanyaan. Nah, Iya. pertanyaannya apa aja sampai kita mau dan lahir ke dunia? Oke, satu aku cuma satu sih. Yang didokumentasi di dalam Al-Qur'an, pertanyaan cuma alas tu bi rabbikum. Apakah aku adalah Tuhanmu? Kita menjawab bala syahidna. Iya, engkau adalah Tuhanku. Terus kemudian engkau adalah Tuhanku, kita turun. Nah, itu adalah pertanyaan yang didokumentasiin. Tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang lain adalah sesederhana ya, mungkin ya kalau bisa ditebak oleh para ulama-ulama itu adalah di dunia tuh tugas kamu begini, gimana, kamu mau nggak? Aku mau. Tapi kamu kayak gini, mau. Kayak gini, mau. Gunung nggak mau, gitu kan ya. Semua makhluk Allah nggak mau, kita mau tuh. Maka Allah bilang di dalam Al-Quran kita tuh bodoh. Kenapa? Karena kita mau ngambil amanah berat. Tapi aku yakin kenapa kita mau, karena kita dijanjiin balasannya kan. Oh iya, Gitu. surga. Nah, karena sulit itu balasnya surga. Kalau mudah, Ya. Magicom. Kalau sekarang sudah diganti Serikan Areng. Masih ada ya? Masih ada ya? Tuh, oke, berikutnya. Heeh. Melisa, Pak Ustadz, maaf banget mau nanya. Kalau Ya. perempuan selesai haid tapi Sudah sudah haid. haid tapi nggak langsung mandi wajib, malah berhubungan dengan suami, itu mandinya bisa digabungkan niatnya. Digabung bareng sawi maksudnya gitu. Digabung. Jangan cuci. Iya, di mix. Iya. Udah ngebet banget ini. Iya. Heeh. Emang rumah lu nggak ada air apa ya? Iya, mandi aja dulu ya. Iya, mandi aja dulu kan bagus ya, bersih kan itu kan ya. Kan Karena sambil gini. mandi bisa itu ya. Nah, Sama suami mah. Apa ya? Apa aja boleh kalau saya tadi ya. Jadi yang lu mix jangan berhubungan sama sama mandi wajibnya. Iya. Yang lu mix adalah mandi wajib sama berhubungannya. Hubungannya. Jenius. Jenius. Kamar mandi ada kawasan juga. Bican bawa bini di bawah nunggu. Itu boleh, itu Boleh boleh. tuh dia. Nah, jadi dia mandi dulu, terus kemudian ya di situ. Nah, Nah, itu langsung sih. deh di situ. Iya, di mixnya di situ Pas aja. saya mau anduk, hei mau Kamu ngapain? pakai kostum dulu. Mana dulu lo. Gila kali ya, langsung andukan. Masa matador. Iya. Dan kalau dia mandi berdua malah sesuai dengan sunnah Nabi. Gak salah emang gua. Tapi ini bener loh. Jadi gini ya, aku tuh melihat kenapa banyak orang mohon maaf cerai, dan banyak orang yang mereka ngeluh. Jadi gini ya, ada banyak ratusan orang datang ke aku. Kebanyakan cowok-cowok selingkuh itu alasnya tau nggak apa? Aku nggak dapet di rumah, kata dia. Mau nggak dapat jatah di rumah. Nggak dapet jatah di rumah. Aku bilang, emang lu ngapain nggak dapet jatah di rumah? Lu kan tahu kan ya, kita kan laki-laki. Laki-laki itu kan jantan ya. Benar. Apapun dia mau dapat lah. Iya. Sebelum nikah aja kita bisa Dia dapat. dapat. Masa udah dapat? Terjebak dia. Terjebak. Bican. Untung gua nggak jawab, Can. Padahal dia tadi mau jawab. Lu kan nungguin lu dulu. Nah, artinya kan aku tanya sama mereka kan gitu kan, apa yang kamu lakukan? Artinya gini, ternyata setelah diteliti ada beberapa riset mengatakan bahwasanya laki-laki itu tidak berbuat yang sama seperti ketika dulu dia masih pendekatan. Contoh misalnya dia kan prekondisi dulu nih, Iya. dan prekondisi lama loh untuk mendapatkan yang dia mau. Iya. Ngasih puji-pujian, flirting dulu, lalu terus kemudian ngasih bunga, ngasih rumah. Treatment Enggak ya? Iya. treatmentnya banyak. Rumah kosong. Nah kalau treatmentnya benar, pasti cewek itu mau. Kalau treatmentnya benar, nah cuma cowok-cowoknya juga sekarang dia mau tapi nggak mau modal. Modalnya nggak harus ngasih apa-apa. Kadang-kadang cuma nyuciin dulu lah, apalah gitu maksudnya. Tugas-tugas bini kerjain dulu, dipuji dulu, pijitin dulu. Masa sih nggak mau, nggak mungkin kan? Iya. Lah kadang-kadang baru pulang futsal jam 2 minta. Iya. Gila lu. Free kick yuk, free kick yuk. Iya. Gol ganti yuk, gol ganti. Masa ngajak gol ganti jam 2. Bulan puasa ini main futsal. Nah, makanya Rasulullah nyontoin supaya gimana caranya agar terbangun dulu kondisinya itu. Iya, emosionalnya terbangun. Bener, ternyata di dalam bulan Ramadan. Dalil di dalam bulan Ramadan itu adalah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kalian boleh untuk mencampuri istri-istri kalian di malam hari. Nah, lalu kemudian kata berikutnya adalah fabashiruhunna, maka senangkanlah mereka. Jadi bukan pergaulilah mereka ya, tapi senangkanlah mereka. Apa? Foreplay. Foreplay itu berarti harus dikuasai juga tuh. Artinya yang kayak gini-gini nih, kalau mau mandi bareng tadi, itu keren banget. Keren banget. Tapi pasti kan ada airnya.
Masa pantomim kan? Bukan. Masa nggak ada airnya tayamum dia kan nggak mungkin kan. Masa pakai debu kipas? Aduh, enak sekali. Aduh, enak sekali. Mbak ambilin kipas lagi, Mbak. Debunya habis. Paham kan? Kumur-kumurnya pantomim. Karena Rasulullah melakukan itu. Rasulullah melakukan mandi bareng dengan istrinya. Rasulullah ngajak istrinya tanding lari untuk sekedar nostalgia di masa lalu. Rasul ngajak istrinya nonton entertainment gitu kan ya. Rasul ini loh ngajak Bunda Aisyah pernah nonton entertainment orang-orang Habasyah, pertunjukan tombak. Nah itu Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak serta merta suruh baca Quran mulu. Gitu maksudnya, lu gitu kan ya. Lu aja nggak bisa baca, lu suruh istri baca Quran. Ya bingung lah dia. Gitu. Suruh baca Quran malah ikro ya. Iya, baca nih. Aman gitu. tadi. Jadi senang karena dia Senengin dulu. Pasti dapet ya tadi Iya. dapet. Jadi jangan buru-buru. Iya langsung. Bukan rasa. Iya. Anjir. Ayo. Senengin dulu. Senengin dulu. Nyanyi Doraemon dulu. Benar, bersenandung. Iya, Panjang main mukbang gitar. bareng dulu. Nora Ebang bareng dulu, ya kan? Wah, aman ya, Melisa ya. Aman ya. Berikutnya. Tuh. Pak Ustadz, hukum memaksa pacar masuk Islam biar bisa nikah gimana? Wah, banyak nih. Banyak nih. Paksa. Oke, fun fact gue pacaran sebelum Islam. Dan fun fact-nya yang pacar gue yang Islam. Iya, Oh, pacaran dulu Islam, tapi Chinese. Oke. Chinese Islam. Setelah aku masuk Islam, yang aku temuin malah bukan ngajak dia masuk Islam karena udah Islam kan. Yang terjadi adalah aku jadi ngerti bahwasanya di dalam Islam tuh nggak boleh pacaran. Nah, itu problemnya tuh. Nah, jadi daripada lu misalnya minta pacar lu masuk Islam, lu putus dulu aja. Nah, setelah lu putus baru belajar. Kalau udah belajar, coba kita lihat nanti. Karena gini ya, pemahaman manusia itu nentuin pilihannya. Nanti kalau lu udah belajar, bisa jadi lu suka yang lain atau dia bisa jadi suka yang lain. Nah, itu lebih fair tuh menurut lu. Lebih fair. Karena gini ya ceritanya ya. Karena kalau pacaran itu problemnya ada sendiri tuh pacaran. Nah, makanya kalau di sini misalnya kalau memaksa sudah pasti nggak boleh, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dia dengan senang hati mau masuk ke Islam gara-gara pacaran misalnya, atau gara-gara mau nikah, aku selalu bilang gini, orang boleh masuk Islam dengan sebab apapun. Asal jangan dipaksa ya. Orang boleh masuk Islam dengan sebab apapun, tapi harus bertahan di dalam Islam dengan satu sebab. Berpikir. Karena itu satu-satunya cara yang dikasih oleh Allah di dalam Al-Quran. Mikir. Oke, mikir. Nah, itu satu cara. Tapi kalau dia mau masuk Islam karena dengar azan, boleh. Digantung terbalik, boleh. Jangan kebalik lagi. Saya ngefans sama Sam Bimbo. Nah, boleh. Boleh. Sajadah panjang. Boleh. Saya habis karaoke lagu apa jihad. Iya, nggak apa-apa. Ada lagu itu ya? Ada Ada. lagu Bimbo. Oh, ada ya? Ada. Nggak tahu Jihad aku. fisabilillah dulu. Oh, gitu. Ya nih, saya cetelin ya. Bersuci dalam debu. Wah iya, tayamum. Tayamum. Kepanjangan itu judulnya. Lagu Malaysia itu kan. Tuh, berarti Iya. perkaranya dengan satu Jangan sebab. dipaksa. Jangan dipaksa, terus kasih jarak, kasih waktu dulu, sendiri-sendiri betul, berpikir apakah ini yang benar. terbaik, Betul. gitu. Oh, jangan main maksa-maksa Iya, aja. jangan. Langgeng gimana sih? Langgeng, namanya langgeng. Tapi bukan nggak langgeng. Enggak ya, Geng ya. Iya. Berikutnya. Iya. Magin Tanjung, Tat, kalau orang tua sudah meninggal dan punya hutang nggak tahu berapa dan ke siapa, cara menolongnya gimana ya? Nah, Bikin sayembara aja ya. Barang siapa yang diutang? Kayak di masjid tuh. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang nyentil? Siapa yang rendang anak saya? Aku. Anunya Sarek. Karena ini kan kasihan orang tuanya, Tat. Iya betul. Jadi gini, kalau di dalam Islam tuh benar, kalau orang masih ada tanggungan, apalagi utang, dia akan terhambat untuk masuk surganya, walaupun dia banyak amal-amalnya. Nah, maka biasanya kalau ada orang meninggal kan ya, pada diumumin kan ya, Iya, yang punya siapa hutang. yang punya hutang silahkan kasih tahu kepada ahlinya. Kalau tidak, anggap aja sudah diikhlaskan, Iya. kan gitu kan ya. Nah, maka kalau memang sudah nggak ada ya berarti sudah ikhlas. Kecuali kalau memang ada yang datang. Kalau tidak ada, memang nggak bisa diselesaikan. Kan kita nggak bisa nyelesain sesuatu yang kita nggak nggak tahu. tahu. Gitu. Artinya ya udah berbuat baik aja terus, gitu kan ya, bersedekah atas nama almarhum atau almarhumah, atau kita sendiri yang secara pribadi ya, anaknya berbuat baik, insya Allah beliau juga dapat. Dan menyambung tali silaturahim pada teman-temannya
itu penting. Masuk grup tuh yang Masuk grup. Pusing kan lu masuk grup orang tua. Iya. Lu tau gak istilah grup orang tua apa? Nih, gua kasih tahu ciri-ciri lu sudah tua. Grup lu isinya adalah sharing dokter. Benar. Sharing makanan-makanan yang sehat. Benar. Pengobatan alternatif. Bagi-bagi pijat urut enak. Benar. Satu lagi Tat. Apa? Video ada buaya 8 meter. Ih, serem banget. Ih, ada video ada buaya 8 meter. Video-video Facebook yang hoax semua. Ya. Bener lagi. Bener. Terus kalau misalnya udah lama nggak aktif, barang 3 jam aja nggak lama tuh ngirim stiker. Ada bapak gini, sepi amat nih grup. Ada stiker bapak-bapak gini, sepi amat nih grup tulisan. Udah tua lu, fix lu udah tua. Fix lu udah tua. Padahal baru 3 jam tuh. Betul. Oh, ya, aman ya makin ya berikutnya. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Felix. Tat, makasih ya. Sehat-sehat Saya selalu. Mau pesan apa nih? Udah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pica. Sama-sama dong, Bang. Terima kasih semuanya. Semoga di bulan puasa ini, di Ramadan ini kita diberi keberkahan semuanya. Amin ya. Amin rabbal alamin. Ya, dan terima kasih sekali lagi yang udah nonton. Jangan lupa pantengin terus Khas Kreatif ya, PWK di episode berikutnya. Bye semua.